3736. Hanya iblis jiwa, kamu ingin bertarung melawanku, di luar kemampuanmu. Gurita minum dan bertarung dengan gila-gilaan. Makhluk gurita juga memiliki ciri khas yaitu ketangguhan yang super. Bahkan jika tentakelnya dipotong, mereka dapat tumbuh kembali dalam waktu singkat. Oleh karena itu, serangannya sangat ganas, terlepas dari pertahanannya, dan gaya permainannya mirip dengan Luming. Raja Kerajaan Tianyu dikalahkan dan mundur. Tidak baik. Qianlizong Shen Huang, Bingyueteng Shen Huang dan lainnya, wajah mereka tidak tampan. Mereka diam-diam mendiskusikan apakah akan membantu penguasa Kerajaan Tianyu untuk membunuh gurita. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa gurita itu adalah Skywalker, hati mereka bergetar. Merupakan kejahatan besar untuk menyerang para pengamat langit. Jika mereka tidak membunuh gurita dan melarikan diri, akibatnya akan menjadi bencana. Pada saat itu, mereka tidak akan menderita. Kekuatan di belakang mereka dan ras di belakang mereka juga akan menderita. Jika mereka tidak baik, mereka akan dimusnahkan. Ada perjuangan di wajah mereka. Pada saat ini, ada perubahan lain. Apakah kamu pikir aku belum siap selama bertahun-tahun ini? Keluarlah untukku. Penguasa Kerajaan Tianyu meraung, dan tubuhnya dipenuhi gelombang aneh. Mengaum. Pada saat berikutnya, raungan datang dari arah yang berbeda, bukan dari satu arah, tetapi dari berbagai arah Kerajaan Tianyu. Itu. Banyak orang gila. Karena mereka melihat bahwa di ibu kota Kerajaan Tianyu, lubang-lubang itu, selalu ada mumi semacam itu yang terbang keluar. Di ibu kota Kerajaan Tianyu, setidaknya ada puluhan lubang. Di setiap lubang, ada banyak mayat yang terbang keluar. Pada akhirnya, ada belalang yang tak berujung dan padat di udara. Mumi-mumi ini, satu persatu mata merah, dipenuhi roh jahat, sebagian besar gurita untuk dibunuh. Namun, ada juga yang membunuh Kaisar Qianlizong, Kaisar Bingyueteng, dan orang-orang di bawah Kaisar. Secara keseluruhan, mumi ini menyerang semua makhluk hidup. Brengsek. Ah. Tiba-tiba, beberapa dewa tercabik-cabik oleh mayat itu dan jatuh di tempat. Banyak orang bergegas keluar, tetapi mumi terlalu banyak. Ada mumi di segala arah, yang menutupi seluruh Kerajaan Tianyu. Semua orang, sulit untuk melarikan diri. Sua-sua-sua. Mumi padat menuangkan gurita. Sampah Kerajaan Tianyu, bunuh aku. Gurita meraung, dan guntur pecah. Ratusan guntur, seperti ratusan ular, dibombardir. Tiba-tiba, ratusan mayat menjadi abu di bawah guntur. Namun, jumlah mumi terlalu banyak, padat dan tidak ada habisnya. Ratusan mumi telah terbunuh, dan ratusan lainnya telah dilarikan. Beberapa dari mereka telah terbunuh di depan gurita, dan tubuh mereka langsung diledakkan. Kekuatan teror telah merobek kekuatan pelindung gurita dan meninggalkan banyak luka padanya. Meskipun gurita memiliki ketangguhan yang luar biasa, di bawah begitu banyak serangan dan sulit untuk pulih sepenuhnya. Bunuh aku, bunuh. 8 tentakel gurita terus melambai, petir yang lebat, terus-menerus meledak, dan membunuh mayat-mayat itu dari kejauhan. Tapi jangan lupa, ada juga Dewa Tianyu di kerajaan itu. Pemimpin Kerajaan Tianyu diubah menjadi roh iblis. Kekuatan tempurnya hanya sedikit lebih buruk daripada gurita. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan membunuh gurita. Dengan lambaian tangannya, kilatan cahaya hitam, kedua tentakel gurita itu terpotong. Situasinya benar-benar terbalik. Sekarang, gurita benar-benar dikalahkan oleh Raja Kerajaan Tianyu, dan situasinya buruk dan menurun. Bagi yang lain, itu bahkan lebih buruk. Mereka yang berada di bawah Kaisar dibunuh oleh sekelompok besar mumi dan berteriak menjadi satu. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Kami tidak bersama para pengamat langit. Kami kebetulan lewat. Puan Tianyu, tolong hentikan. Banyak orang berteriak ketakutan. Namun, Raja Kerajaan Tianyu tidak tergerak dan matanya acuh tak acuh. Dia secara alami tahu bahwa orang-orang ini tidak bersama para pengamat langit, bukan dari istana surgawi. Namun, dia sangat jelas bahwa orang-orang ini datang ke sini untuk merebut harta Kerajaan Tianyu. Menurutnya, mereka harus dibunuh. Jadi, dia sengaja membiarkan mumi ini membunuh semua orang. Luming, tentu saja, juga dikejar oleh mumi itu. Ledakan, ledakan. Luming bergegas ke kiri dan menonjol dari kanan. Dia terus meninju, dan mumi terbunuh saat dia jatuh. Tapi ada begitu banyak mumi yang tidak bisa dibunuh. Begitu beberapa mumi mendekati Luming, mereka langsung meledak. Kekuatan ledakan mayat semacam ini sangat luar biasa. Bahkan dengan kekuatan tempur gurita, mereka semua terluka, belum lagi Luming. Kekuatan penghancur menyerang Luming. Ada banyak luka di tubuh Luming, bahkan tulangnya patah. Namun, kemampuan pemulihan Luming puluhan kali lebih banyak daripada gurita. Dia pulih dengan cepat dan selalu mempertahankan kekuatan bertarung puncaknya. Namun, situasi orang lain tidak sebaik Luming. Mereka yang berada di bawah Kaisar, tentu saja, menderita banyak korban, potongan besar jatuh, saat ini tidak ada lagi yang tersisa.
Bahkan bagi para dewa, semuanya dalam bahaya. Saat ini, selain Gurita dan penguasa kerajaan Tianyu, ada nafas 9 alam dewa. 8 kekuatan, 9 dewa, karena keluarga Bing Yueteng memiliki 2 dewa, semuanya muncul. Sebelumnya, dewa-dewa ini terlalu jauh atau bersembunyi dalam kegelapan. Pada saat ini, mereka dipaksa keluar. Mereka dikepung oleh sejumlah besar dewa dan juga terluka. Ah! Dengan teriakan, jubah hitam itu tipis dan setengah baya, dan ditutupi oleh kekuatan 2 mumi. Sebuah lubang besar terlempar keluar dari tubuh dan rusak parah. Kemudian, sesosok mayat melintas, dan cakarnya seperti senjata tajam. Mereka meraih tubuh kurus dan parubaya dari jubah hitam itu dan merobeknya menjadi 2. Jiwa parubaya berjubah hitam melarikan diri dengan panik, tetapi sebuah mayat meledak, dan kekuatan kehancuran menyapu jiwanya. Jeritan melengking, jubah hitam itu tipis dan setengah baya, dan benar-benar jatuh. Jatuhnya satu kaisar membuat dewa-dewa lain semakin ketakutan. Pergi, bergerak, cepat keluar. Ayo berkumpul dan bergegas keluar. Kaisar Qianli dan orang lain meraung, mencoba berkumpul bersama, mengumpulkan kekuatan orang, dan membunuh bersama. Jika kamu ingin pergi, jangan pernah memikirkannya. Hari ini, semua orang dimakamkan di sini. Puan Kerajaan Tianyu memiliki cahaya ganas di matanya. Di bawah kendalinya, banyak perang mayat tidak terjadi, dan langsung meledak. Ledakan, ledakan. Mumi di sekitar kaisar meledak. Tiba-tiba, ribuan mayat meledak, membentuk energi yang menakutkan, menyapu para dewa. Tidak. Sial, sial. Aku tidak menyukainya. Raungan keluar, dan kemudian tidak ada suara. Subscribe Penatua. Energi kehancuran menyapu, dan akhirnya, suara kaisar, semuanya tenang. Mati. Sisa kaisar, tiba-tiba mati, tidak ada yang hidup. Adapun kaisar, tidak ada ketegangan. Semuanya telah terbunuh. Tentu saja, masih ada satu orang yang belum meninggal, yaitu Lu Ming. Dengan vitalitasnya yang kuat, dia selamat, tetapi juga mengalami kerusakan parah, seluruh tubuhnya compang-camping dan sengsara. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku terus seperti ini, aku tidak bisa menolak tidak peduli seberapa kuat vitalitas aku. Lu Ming sedikit cemas. Jangan khawatir, berikan padaku, itu hanya mayat iblis, aku bisa mengatasinya. Suara Bondiman berdering, dan kemudian dia bisa melihat ada lampu hitam yang terbang keluar dari alis Lu Ming. Ini adalah Bondiman di tangan, lampu hitam ini, membentuk rune, tidak jatuh ke tanah. Segera, dengan Lu Ming sebagai pusatnya, barisan besar muncul dalam radius 100 li. Adegan aneh terjadi. Ketika mumi muncul di sekitar barisan besar, mereka menunjukkan warna yang membingungkan. Tampaknya Lu Ming tidak terlihat dan berkeliaran. Sangat berguna. Mata Lu Ming berbinar, lalu berkata, Tuan Bondiman, ada metode yang sangat bagus, mengapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Lagi pula kamu tidak bisa mati. Dipukuli dapat merangsang potensimu dan meningkatkan kultivasimu. Mengapa aku harus melakukannya sepagi ini? Iblis tulang menjawab. Lu Ming. Apa yang terjadi pada Lu Ming juga diketahui oleh penguasa kerajaan Tianyu. Dengan baik. Penguasa kerajaan Tianyu memiliki tatapan dingin di matanya, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Dia menatap Lu Ming dengan hati-hati, dan matanya menjadi cerah, memperlihatkan gumpalan api yang berkobar. Atasi Skywalker ini dulu. Penguasa kerajaan Tianyu mengalihkan perhatiannya ke Gurita. Saat ini, Gurita itu compang-camping, dan hanya tersisa 3 tentakel. Ada lubang darah di sekujur tubuh, dan nafas menjadi semakin layu. Pengamat langit, kamu harus mati hari ini. Kamu tidak bisa memimpikannya. Pada masa itu, pengamat langitmu menjadikan orang-orang kerajaan Tianyu menjadi mumi, yang membuat mereka menderita dan menderita selamanya. Tetapi selama bertahun-tahun, setelah upaya terus-menerus, aku telah mengendalikan mumi ini di tanganku. Ini adalah pembalasanmu untuk mengirimmu ke jalan dengan mayat-mayat ini hari ini. Hahaha. Pemimpin kerajaan Tianyu tertawa, memanipulasi lebih banyak mumi, bergegas ke Gurita, dan kemudian meledak. Ke segala arah, itu semua energi destruktif, menyapu Gurita. Tubuh Gurita terus meledak dan kabur. Dengan raungan yang tidak rela, tubuh Gurita itu benar-benar meledak. Begitu kerajaan Tuhan melintas, telapak tangan meraih jiwa Gurita. Seekor Gurita kecil, di tangan penguasa kerajaan Tianyu, terus berjuang, meraung. Jika kamu tidak mematuhi istana surgawi, kamu tidak akan pernah bisa hidup setelah kehidupan. Gurita meraung. Istana surga itu tirani. Suatu hari, seseorang yang menentang surga akan menggulingkan istana surgawi. Sekarang, kamu harus pergi dulu. Penguasa kerajaan Tianyu berkata dengan dingin dan meremas dengan keras, jiwa Gurita akan terjepit dan meledak, dan jiwa itu hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, Raja Kerajaan Tianyu memandang Lu Ming, dan warna serakah di matanya menjadi lebih kuat. Tidak, orang ini akan berurusan denganku.
Luming gugup dan bertanya pada Bond Demon apa yang bisa dia lakukan. Aku bisa membingungkan mumi-mumi itu, tapi aku tidak bisa berurusan dengan orang ini. Jika kamu ingin menyingkirkanku, kamu harus segera keluar. Jalan iblis tulang. Luming terdiam. Jika dia bisa bergegas keluar, dia akan bergegas keluar. Saat ini, Raja Kerajaan Tianyu bergerak. Dalam sekejap, dia muncul tidak jauh dari Luming. Tubuh yang kuat, darah yang begitu kuat, bagus dan bagus, hanya bisa menampung tubuh iblis rohku. Penguasa Kerajaan Tianyu bergumam pada dirinya sendiri, dan warna serakah di matanya menjadi lebih kuat. Sua. Dia bergegas langsung ke Luming. Mustahil. Luming minum dan keluar dengan seluruh kekuatannya, dan tinjunya terus meledak. Pada saat yang sama, dua manik-manik batu terbang keluar dan menekan ke arah penguasa Kerajaan Tianyu. Ledakan, gravitasi memenuhi langit dan menyelimuti penguasa Kerajaan Tianyu. Gravity Bed, awalnya jatuh padamu, tapi aku adalah tubuh roh iblis, gravitasi tidak berguna bagiku. Pemimpin Kerajaan Tianyu mencibir dan tidak terpengaruh oleh gravitasi sama sekali. Dia terus menerkam Luming dan bertabrakan dengan kekuatan tinju Luming. Menyentuh. Dua orang melawan beberapa gerakan. Luming merasakan kekuatan yang dahsyat, guncangan tubuhnya terlempar ratusan mil jauhnya. Itu terbang langsung dari jangkauan arai di bawah kain ajaib tulang. Kekuatan penguasa Kerajaan Tianyu sangat kuat, jauh di atas kaisar biasa. Jika manik-manik gravitasi tidak berperan, Luming bukanlah lawan dari kaisar biasa, dan tentu saja dia bahkan lebih rentan terhadap Tianyu. Tuhan! Begitu mereka meninggalkan jangkauan barisan, mumi-mumi itu bergegas menuju Luming, beberapa di antaranya langsung meledak. Luming diledakkan oleh kekuatan ledakan mayat. Sialan, sepertinya kita hanya bisa menggunakan peti mati tembaga untuk menyatukannya. Luming tidak berdaya. Peti mati tembaga juga dibawa olehnya dalam keadaan darurat. Sekarang menghadapi situasi seperti itu, Luming tidak memiliki cara yang lebih baik selain menggunakan peti mati tembaga. Hati membaca gerakan, peti mati tembaga muncul di tangan, Luming baru saja membuka. Tetapi ketika Luming mengeluarkan peti mati tembaga, penguasa Kerajaan Tianyu telah bergegas menghampirinya. Kecepatannya sangat luar biasa, seperti seberkas cahaya redup. Sebelum Luming dapat bereaksi, tubuh Dewa Kerajaan Dewa Tianyu bergegas ke tubuh Luming, dan kemudian bergegas ke pengetahuan Luming tentang laut. Haha, nak, bunuh jiwamu. Tubuhmu milikku. Penguasa Kerajaan Tianyu tertawa penuh semangat. Dia memurnikan dirinya menjadi tubuh iblis roh, sepanjang waktu, akan mengalami siksaan, penderitaan yang tidak manusiawi. Namun, tubuh roh iblis jauh lebih kuat dari jiwa biasa. Tidak mungkin untuk mengambil tubuh, karena tidak ada tubuh yang begitu kuat baginya untuk mengambilnya. Tapi tubuh Luming berbeda. Sebelum segala macam, dia melihat ke mata, dia berani menyimpulkan, tubuh Luming sepenuhnya dapat memberinya untuk diambil. Setelah tubuh Luming diambil, tubuh iblis rohnya perlahan akan kembali ke tubuh jiwa normal, dan tidak akan lagi menderita siksaan semacam itu. Selain itu, dengan tubuh fisik Luming yang kuat dan pengalaman kultivasinya, dia yakin dapat kembali ke kultivasi puncaknya, bahkan lebih dekat lagi. Dia sangat senang bahwa dia tidak mengharapkan kesempatan seperti itu untuk mengiriminya harta karun kali ini. Dia tidak sabar untuk bergegas ke lautan kesadaran Luming, mencoba menghancurkan jiwa Luming. Tapi ketika Luming mengenal laut, dia tercengang. Luming tidak memiliki jiwa dalam pengetahuannya tentang laut. Kosong, di mana jiwa Luming? Dia melihat kerangka hitam, tapi itu jelas bukan jiwa Luming. Subscribe Penatua. Bagaimana mungkin, bagaimana kamu bertahan hidup tanpa jiwa? Di mana kamu menyembunyikan jiwamu? Keluar, keluar dari sini. Penguasa Kerajaan Tianyu meraung dan menjadi histeris. Jika dia tidak bisa menghancurkan jiwa Luming, dia tidak bisa mengambil tubuh Luming. Dia baru saja bersemangat, sekarang sepiring air dingin mengalir di kepalanya. Aku ingin mengambil jiwaku, haha. Luming mengubah sebuah ide. Bagaimana mungkin menghancurkan jiwanya? Jiwanya sekarang tersebar di antara 60 triliun sel di tubuhnya. Jika kamu ingin menghancurkan jiwanya, kamu harus menghapus semua selnya. Nak, di mana jiwamu dan jiwamu? Keluarlah, atau aku akan menghancurkanmu, bahkan tubuhmu. Penguasa Dewa Tianyu meraung dengan liar. Apakah kamu bersedia? Luming menanggapi dengan ringan. Kamu. Pemimpin Kerajaan Tianyu gemetar, tapi dia benar-benar enggan menyerah. Tidak mudah bertemu dengan tubuh sebaik itu, dia enggan menyerah. Begitu tubuh Luming dihancurkan, dia tidak bisa mengambilnya. Dia harus menanggung siksaan tanpa akhir. Dia sudah muak dengan siksaan seperti ini. Dia tidak mau menunggu sehari. Aku akan membunuh kerangka itu dulu. Penguasa Kerajaan Tianyu meraung dan membunuh Bond Demon. Tapi begitu bentuk tubuh iblis kerangka itu melintas, itu menghilang, dan Raja Kerajaan Tianyu melemparkan dirinya ke udara. Elder Bond Demon, apa yang bisa aku lakukan untuk membunuh orang ini?
Melihat Raja Kerajaan Tianyu seperti ini, Lu Ming tidak khawatir. Dia memutuskan bahwa pemimpin Kerajaan Tianyu tidak akan membunuhnya dengan mudah. Dia berdiskusi dengan Bond Demon. Orang ini tidak masuk ke dalam tubuhmu, tetapi tidak ada cara untuk menghadapinya. Tapi dia ingin mati dan lari ke tubuhmu. Aku harus mengatakan bahwa keberuntunganmu sangat bagus. Cepat, segera dorong kekuatan tabumu, blokir tubuhnya, agar dia tidak bisa kabur, lalu gunakan kekuatan tabu, pakai dia. Jalan Iblis Tulang. Kekuatan tabu, bagaimana cara kerjanya? Lu Ming terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia segera mendesak kekuatan tabu. Kekuatan tabu di setiap sel terjalin satu sama lain dan menghalangi tubuhnya. Kekuatan tabu, kekuatan paling kuat di alam semesta, orang ini akan memurnikan dirinya menjadi iblis roh, memasuki tubuhmu, ditahan oleh kekuatan tabu, dan hancurkan dia. Bond Demon bersemangat. Secara alami, Raja Kerajaan Tianyu tidak dapat mendengar percakapan mereka. Kalau begitu kirim dia di jalan. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming, dan kemudian tabu yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular kecil, bergegas menuju penguasa Kerajaan Tianyu. Ketika kekuatan tabu dekat dengan penguasa Tianyu, dia juga merasakannya. Nak, jika kamu masih ingin melawan, kamu dapat mengandalkan kultivasimu untuk menemukan kematian dan memberiku istirahat. Penguasa Kerajaan Tianyu meniup tangannya untuk membubarkan kekuatan tabu, tetapi tidak ada gunanya ketika dia meledakkannya. Kekuatan tabu tidak terpengaruh dan terus terjalin dengannya. Sialan, apa yang terjadi? Wajah penguasa Kerajaan Tianyu akhirnya berubah. Dia mencoba yang terbaik untuk meledakkan tabu, tetapi tetap tidak berhasil. Brengsek. Penguasa Kerajaan Tianyu terkejut dan bergegas ke satu arah, tetapi ke segala arah, itu adalah kekuatan tabu. Dia bergegas ke kekuatan tabu, seperti memasuki lumpur, dia diblokir. Gerakannya sangat lambat dan lambat laun berhenti. Terlebih lagi, ketika tubuhnya disentuh oleh kekuatan tabu, dia mengeluarkan suara mendesis dan mengeluarkan semburan asap. Sialan, kekuatan apa itu? Penguasa Kerajaan Tianyu meraung ketakutan. Tuan Tianyu, karena kamu seharusnya sudah lama mati, kamu seharusnya tidak tinggal di dunia. Sekarang aku akan mengirimmu ke jalan. Disitulah kamu seharusnya berakhir. Pada saat yang sama, Lu Ming terus-menerus memanipulasi tabu dan bergegas menuju penguasa Kerajaan Tianyu. Kentut, hidupku terserah padaku. Istana surgawi tidak bisa menghancurkanku. Bagaimana kamu bisa membunuhku seperti semut mol di kerajaan Tuhan? Penguasa Kerajaan Tianyu meraung, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Seperti senjata tajam, dia menyerbu ke satu arah, mencoba mendobrak tabu. Dia tidak mau, dia adalah Raja Kerajaan Tianyu, orang besar. Di masa jayanya, belum lagi Raja Dewa, bahkan Kaisar tertinggi, dia bisa menamparkan sampai mati. Apakah dia rela dibunuh oleh Lu Ming, seorang pria di kerajaan Tuhan? Namun, dia jauh dari puncak. Dia hanya bisa memurnikan jiwanya menjadi roh iblis tanpa tubuhnya. Dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Dia terjebak dalam tubuh Lu Ming dan terbungkus dalam kekuatan tabu dan bergegas keluar. Kekuatan tabu ada di mana-mana dalam hidupnya. Sepertinya dia berada di dunia kekuatan tabu. Kekuatan tabu jatuh padanya, yang membuat tubuhnya mengeluarkan gumpalan asap, seperti es yang bertemu api, dan terus-menerus terkorosi. Tuhan Kerajaan Tuhan mundur ketakutan. Untuk sementara, tubuh iblis rohnya menjadi lebih redup dan tidak nyata, bergetar seperti api lilin. Dia berteriak, dia benar-benar ketakutan, dia merasakan akhir hari. Nak, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Aku adalah penguasa Kerajaan Tianyu. Pada tahun-tahun itu, aku lebih dari kaisar. Selama kamu melepaskanku, aku akan tinggal bersamamu untuk membantumu membimbingmu. Di masa depan, kamu bisa melampaui kaisar dan menjadi tuan. Bahkan jika kamu mencapai keadaanku sebelumnya, itu bukan tidak mungkin. Teriak penguasa Kerajaan Tianyu. Dia benar-benar takut. Dia mulai memohon belas kasihan dan mulai memikat Lu Ming. Kamu tunjuk dia. Apakah kamu memenuhi syarat? Bond Demon muncul diam-diam tidak jauh dari Raja Kerajaan Tianyu, dengan ironis samar, menatap Raja Kerajaan Tianyu. Pencapaianmu di masa kejayaanmu hanya sedikit lebih dari kaisar. Kamu berani mengajarinya, bahkan lelaki tua itu tidak memenuhi syarat untuk mengajarinya. Tahukah kamu apa kekuatan menyerangmu? Iblis Tulang melanjutkan. Apa? Ada apa? Kenapa ada kekuatan seperti itu? Teriak penguasa Kerajaan Tianyu. Karena, ini adalah kekuatan tabu. Jalan Iblis Tulang. Apa? Tubuh penguasa Kerajaan Tianyu terkejut hebat, dan matanya menunjukkan kengerian yang dalam. Dalam statusnya, meskipun dia belum melihat kekuatan tabu, dia telah mendengarnya. Kekuatan Lu Ming sebenarnya adalah kekuatan tabu. Kemudian, itu adalah tubuh tabu dalam legenda, manusia melawan surga dalam legenda. Karakter seperti ini memiliki potensi yang tak terbatas. Selama dia diberi waktu, dia bisa menjadi eksistensi yang mengguncang seluruh alam semesta dan mengguncang istana surga. Dia hanya akan menunjukkan orang seperti ini.
Seperti yang dikatakan iblis tulang, apakah dia layak? Begitu mereka dewasa, mereka tak terkalahkan. Hati penguasa kerajaan telah tenggelam. Tabu tidak pernah bisa diungkapkan. Hari ini, dia sudah mati. Subscribe Penatua. Yah, aku tidak menyangka akan melihat Tabu seumur hidupku. Aku tidak menyesal dalam hidup ini. Pada akhirnya, penguasa kerajaan Tianyu menghela nafas dan menyerah. Bahkan jika dia hidup di dunia, dia disiksa dan jatuh, yang merupakan semacam kelegaan. Selain itu, merupakan suatu kehormatan untuk mati di tangan tubuh yang tabu. Nah, Tabu adalah orang yang ditakdirkan untuk melawan surga dan musuh Tiangong. Dalam hal ini, aku akan membantumu. Jalan utama kerajaan Tianyu. Kemudian, sebuah pesan datang ke telinga Luming. Haha, kuharap kekuatan fisik Tabu akan tumbuh dan membuat istana surgawi bergetar. Aku tidak bisa membalas dendam. Penguasa kerajaan Tianyu menghela nafas. Kemudian, tubuhnya menerobos dan pecah berkeping-keping, dan mengambil inisiatif untuk memenuhi kekuatan Tabu. Di bawah kekuatan Tabu, abu terbang dimusnahkan dan hilang sama sekali. Luming sedikit terkejut. Tanpa diduga, penguasa kerajaan Tianyu langsung menyerah setelah dia tahu bahwa dia Tabu. Mungkin, penguasa kerajaan Tianyu memiliki perseteruan besar dengan Tiangong, tetapi dia tidak bisa membalas dendam, jadi dia menaruh harapan padanya. Sebelum meninggal, dia memberitahu Luming tentang rumah harta karun di kerajaan Tianyu. Setelah jatuhnya Raja Kerajaan Tianyu, mumi-mumi itu tidak memiliki kendali. Secara alami, mereka semua berpencar dan kembali ke lubang dan menghilang. Antara langit dan bumi, ketenangan dipulihkan dan tidak ada suara. Luming menghela nafas lega, lalu duduk bersila dan pulih sepenuhnya. Ketangguhannya luar biasa, dan tidak lama kemudian dia pulih sepenuhnya. Bahkan, dia merasa kultivasinya sedikit meningkat, dan dia tidak jauh dari Raja Dewa. Jiang Lepang, sayang sekali. Luming melihat sekeliling dan menghela nafas sedikit. Kerajaan Tianyu, tenang, tanpa suara, jelas, tidak ada yang hidup. Jiang Lepang, sebagian besar dalam amukan mumi, jatuh. Orang-orang Jiang Lepang baik. Jika memungkinkan, Luming akan membantunya, tetapi pada saat itu Luming berada dalam posisi yang sulit untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak tahu di mana Jiang Lepang berada, jadi dia tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Sua. Tubuh Luming bergerak dan berkelap-kelip di ibu kota kerajaan Tianyu. Setiap cincin penyimpanan muncul di tangan Luming. Itu ditinggalkan oleh para ahli sebelumnya. Tentu saja, tidak semua orang memiliki cincin penyimpanan yang tersisa. Sebelumnya, mumi-mumi itu meledak dengan sendirinya, dan kekuatan penghancurnya luar biasa. Beberapa cincin penyimpanan tergulung dan mungkin pecah. Saat cincin penyimpanan meledak, isinya akan memasuki kehampaan yang gelap. Namun, Luming berbelok di kerajaan Tianyu, dan masih mendapat banyak. Dia mendapat ratusan cincin penyimpanan. Perjalanan ini, hanya cincin penyimpanan ini, merupakan pencapaian yang luar biasa. Pada saat ini, Luming memikirkan tentang berita yang telah diberitahukan oleh kerajaan Dewa Tianyu sebelumnya. Penguasa kerajaan Tianyu memberitahunya lokasi tanah harta karun dan cara membukanya. Lokasinya berada di ibu kota kerajaan Tianyu. Apakah kamu mau pergi? Luming ragu-ragu. Sejujurnya, dia sangat bersemangat. Harta kerajaan Tianyu benar-benar menakjubkan. Tapi, Tuan Kerajaan Tianyu, apakah dia akan memberitahunya dengan baik? Raja Yue akan memberitahu Raja Yue bahwa dia akan dibunuh. Meskipun Luming ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan Tiangong, kerajaan Tianyu dihancurkan oleh Tiangong, yang merupakan perseteruan darah yang dalam. Dia membantu Luming tumbuh dewasa dan dapat menangani Tiangong di masa depan. Benar juga bahwa penguasa kerajaan Tianyu berpikir demikian. Namun, Luming tidak tahu. Gabungkan. Setelah berpikir sejenak, Luming mengertakkan gigi dan bersiap untuk menyatukannya. Dia masih bersemangat. Alasan utamanya adalah dia membutuhkan sumber daya yang luar biasa untuk berlatih nanti. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan yang begitu baik. Mungkin, penguasa kerajaan Tianyu benar-benar ingin menggunakan tangannya untuk menangani Tiangong. Setelah mengambil keputusan, Luming melangkah ke kedalaman kerajaan Tianyu. Luming sangat cepat, dan segera setelah itu, dia datang ke sebuah kuil yang bobrok. Kuil ini sangat luas sehingga kamu tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas, tetapi sebagian besar sudah runtuh, dan tanahnya berlubang dan cekung. Jelas, itu telah mengalami perang besar. Luming mengingat berita yang dikatakan penguasa kerajaan Tianyu kepadanya, melihat sekeliling, dan kemudian berjalan menuju salah satu istana yang runtuh. Ledakan. Dengan lambaian tangannya, energi Luming berputar dengan liar, dan potongan-potongan besar batu dan bata diangkat, memperlihatkan lantai yang bersih. Luming melihat ke lantai sebentar, lalu menekan telapak tangannya pada salah satu batu bata, memasukkan kekuatan tabu, dan berbelok sedikit ke kiri. Dengan satu klik, bata diputar. Benar-benar. Mata Luming berkilat. Saat ini,
Seperti dua kacang polong, Dewa Surga sama dengan Dewa Surga. Luming memutar batu bata, pertama ke kiri 3 kali, lalu ke kanan 3 kali. Klik. Tanah bergetar sedikit, lalu retak, dan sebuah gua bawah tanah muncul. Tanpa ragu, Luming melompat turun. Itu telah turun sekitar 1000 meter, dan di bagian bawah, sebuah lorong memanjang ke depan. Dinding lorong itu bertatahkan batu bercahaya, yang membuat lorong itu cukup terang. Luming melangkah maju, ototnya kencang, siap berperang kapan saja. Dia tidak percaya pada penguasa Tianyu. Namun, sepanjang jalan ke depan, tidak ada perbedaan. Apakah tidak ada bahaya? Luming berpikir. Tapi dia tidak akan mengendurkan kewaspadaannya dan melanjutkan. Sudah lama. Tiba-tiba. Wah. Momentum yang tajam, dari arah kiri, menuju pembunuhan Luming dan pergi, kecepatannya luar biasa. Tak perlu dilihat, Luming juga tahu bahwa kekuatan serangan ini sangat menakutkan. Jika dia dipukul, dia pasti akan terluka. Jangan memikirkannya, ini hampir merupakan refleks yang terkondisi. Backhand Luming dipotong dengan satu tangan. Di telapak tangan, semua jenis rahasia serangan terungkap. Kapan? Telapak tangan Luming memotong tombak perunggu, mengeluarkan raungan sengit, dan kemudian sosok itu kembali dengan cepat. Luming juga merasakan sedikit mati rasa di telapak tangannya. Ini, boneka. Mata Luming bergerak. Dia menemukan bahwa dia diserang oleh seorang sersan yang ditutupi dengan baju besi, memegang tombak perunggu, tetapi tidak ada energi kehidupan. Sekilas Luming tahu bahwa ini adalah boneka, bukan makhluk hidup. Menyentuh. Setelah berdiri kokoh, boneka berbaju besi itu menginjak tanah dan meraung. Tubuhnya yang besar bergegas ke Luming lagi. Tombak perunggu menembus kekosongan dan menusuk alis Luming. Pada saat yang sama, dinding di kedua sisi bergoyang. Beberapa boneka berbalut besi muncul dari dinding. Masing-masing memegang tombak perunggu dan menikam Luming. Deru teror sangat keras. Tombak tajam menusuk tanah dan berbunyi di titik vital. Nima, barang-barang Tuan Tianyu memang tidak begitu baik. Luming mengutuk dalam hatinya, tapi serangan itu tidak berhenti. Sebentar lagi, dia menyerang selusin gerakan. Subscribe Penatua. Ketika dandang. Serangkaian raungan terdengar, tombak perunggu bergetar, dan 5 atau 6 boneka berpakaian besi diledakkan, tetapi tubuh mereka tidak patah. Sungguh kekuatan serangan yang kuat. Ini sedikit lebih kuat dari kaisar biasa, dan tubuhnya sangat keras. Sebuah pikiran melintas di benak Luming. Saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Sebab, pada tembok-tembok di sekelilingnya, baik di depannya maupun di belakangnya, terus-menerus muncul boneka-boneka berbalut besi. Dalam sekejap, puluhan boneka berbaju besi muncul sebelum dan sesudahnya. Boneka kontrol array. Hati Luming bergerak, lalu tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke depan lorong. Pada saat yang sama, Luming memicu 5 kali kekuatan tempur dari kode perang. Saat Luming bergegas keluar, boneka berbaju besi di depannya mengayunkan tombak perunggu dan menusuk Luming. Luming mengambil tombak perunggu dan mengocoknya dengan keras. Kekuatan teror mengalir ke tombak perunggu. Tombak perunggu bergetar hebat, tangan boneka berbalut besi itu terbelah. Dia tidak dapat menahan diri untuk melepaskan tombak perunggu, dan tubuhnya tiba-tiba mundur, menerbangkan beberapa boneka berbalut besi lainnya. Luming memegang tombak perunggu dan memutarnya ke suatu arah. Tombak itu meledak. Kekuatan Luming luar biasa, terutama saat dia memicu kekuatan tempur 5 kali dari kode perang. Dia dapat dengan mudah membunuh orang kuat dari pangkat kuasi kekaisaran. Dengan suara berderit dan menusuk, tombak perunggu itu langsung menusuk boneka berbalut besi. Kemudian tombak perunggu itu bergetar hebat, dan kekuatan yang mengerikan pecah. Boneka lapis baja itu terkoyak. Akhirnya membunuh golem besi. Kekuatan serangan boneka berbaju besi semacam ini hanya sedikit lebih kuat daripada kaisar biasa, tetapi sangat sulit untuk dihadapi, pertahanannya luar biasa, dan sulit untuk dibunuh. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, dia dapat membunuh Kaisar Zun dengan satu kepalan tangan. Namun, dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk menghadapi boneka berbalut besi itu. Setelah membunuh boneka berbalut besi, Luming membuang tombak perunggu di tangannya, menusuk kedua boneka berbalut besi, dan terbang keluar dengan seutas tali. Luming terus berlari ke depan, memukul tubuh boneka berbalut besi dengan tinjunya. Tubuh boneka berbalut besi itu bergetar hebat, dan ledakan besar terjadi, yang membuat lubang transparan di bagian depan dan belakang. Bang, bang, bang. Luming berani dan tak terkalahkan. Dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya, dan sebuah patung boneka berbalut besi ditiup dan dihancurkan olehnya. Namun, boneka lapis baja di sini sangat menakjubkan sehingga terus-menerus muncul dari dinding. Kecepatan golem di depan mereka semakin banyak, tetapi jumlah golem di belakang tidak semakin banyak. Sebelum dan sesudah semuanya adalah boneka berbalut besi. Pada saat ini, Luming tidak memiliki cara untuk mundur, dan hanya bisa maju untuk membunuh dengan cara berdarah. Namun, ada terlalu banyak boneka berbalut besi.
Setelah bertarung beberapa saat, Luming terluka dan tertusuk tombak perunggu. Namun, cedera ini, yang tidak dia perhatikan, tidak dapat memengaruhi efektivitas tempurnya. Luming mendesak manik-manik gravitasi, dan dua manik-manik gravitasi muncul. Kali ini, manik-manik gravitasi memainkan peran penting. Tubuh boneka berbaju besi itu sangat berat. Saat ditekan oleh manik-manik gravitasi, banyak tubuh boneka berbaju besi yang bergetar dan gerakan mereka sangat melambat. Begitu Luming bergegas lewat, dia mendorong boneka-boneka berbalut besi itu menjauh dan bergerak maju dengan cepat. Dalam sekejap, dia bergegas keluar puluhan ribu meter. Tepat pada saat ini, tombak perunggu menghadap Luming. Kecepatan dan kekuatan tombak beberapa kali lebih kuat dari boneka sebelumnya. Serangan Shen Huangjing. Wajah Luming sangat berubah, dan dia dengan cepat mengayunkan tinjunya untuk melawan. Saat terdengar suara, Luming merasakan kekuatan yang kuat, tubuhnya mau tidak mau mundur. Namun, tombak perunggu juga diblokir olehnya, bergetar tanpa henti. Di depannya, muncul sebuah boneka besar berbalut besi. Ketinggian boneka itu sedikit lebih tinggi dari boneka sebelumnya, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Luming 100% yakin bahwa ini adalah serangan Shen Huangjing. Madan, barang dari Tuan Tianyu, benar-benar tidak memiliki niat baik. Luming mengutuk dalam hatinya. Ada begitu banyak boneka di sini, dan ada krisis mutlak. Biarkan Luming datang ke sini untuk mengadu dia. Luming tidak diizinkan untuk memikirkannya. Boneka berbaju besi di negara bagian Shen Huang, melambaikan tombak perunggu, membunuh Luming. Tekan aku. Luming mengontrol manik gravitasi. Gravitasi yang kuat menekan boneka perunggu. Namun, boneka berbalut besi di Shen Huangjing terlalu kuat. Meskipun mereka sangat terpengaruh, mereka masih mempertahankan kekuatan tempur yang kuat. Kecepatan mereka luar biasa. Tombak perunggu menembus gravitasi dan menusuk tanah. Kapan? Luming mundur dan retret boneka perunggu. Menyentuh. Pada saat ini, ada langkah kaki yang berat di belakangnya. Luming melihatnya dan wajahnya berubah drastis lagi. Karena ada boneka perunggu besar di belakang. Boneka inilah yang mengeluarkan suara langkah kaki yang berat. Boneka ini setinggi boneka di Shen Huangjing. Wayang berbalut besi lainnya digantikan oleh wayang perunggu ini. Boneka perunggu lain di alam dewa. Luming terlihat mengerikan. Wah! Dua boneka berbaju besi dari negara bagian Shen Huang pada saat yang sama, tombak perunggu, menusuk Luming. Tubuh Luming melintas, mencoba menghindar dan melakukan serangan balik pada saat bersamaan. Namun, tombak perunggu menembus udara untuk membunuh dan memotong, dan kecepatannya sangat luar biasa, mengikuti Luming. Puff! Luming memblokir serangan satu boneka lapis baja, tetapi tidak memblokir yang lain. Perutnya ditusuk dan darah mengalir. Boneka lapis baja yang menembus Luming akan meledak dan merobek tubuhnya. Namun, terlepas dari cederanya, Luming bergegas ke boneka lapis baja itu dan mengepalkan tinjunya. Ledakan. Luming membombardir boneka lapis baja dengan kepalan tangan, yang meledakkannya dan kehilangan kesempatan untuk terus menyerang. Kita harus masuk. Luming menggertakkan giginya. Menghadapi dua boneka berbaju besi di alam dewa, dia benar-benar tak terkalahkan. Sangat berbahaya untuk terus seperti ini. Luming berusaha keras untuk memberi dampak dan bergegas menuju saluran yang dalam. Tapi boneka berbaju besi itu tidak mengizinkannya lewat dan membunuhnya dengan tombak perunggu. Kali ini, Luming tidak menghindar. Dia membiarkan tombak perunggu menembus tubuhnya, tapi dia sudah bergegas ke boneka besi. Seperti yang sebelumnya, dia memukul dada boneka berbalut besi itu dengan satu pukulan. Tubuh boneka berbalut besi itu sangat keras. Luming tidak bisa mematahkan pertahanan pihak lain dengan seluruh kekuatannya. Dia hanya menekan dadanya dan terbang mundur. Luming mengambil kesempatan untuk bergegas. Di belakang, dua boneka berbaju besi dari negara bagian Shen Huang dengan cepat mengejar Luming. Namun, kecepatan mereka tidak secepat Luming, perlahan ditarik oleh Luming. Namun, yang membuat Luming muntah darah adalah dia belum lari jauh. Di depannya, ada dua boneka berbaju besi yang tinggi. Orang dapat melihat bahwa mereka adalah boneka berbaju besi di alam dewa. Subscribe Penatua. Ada dua boneka berbaju besi lagi di alam dewa, dan ada dua di belakang. Aku. Luming memarahi dalam hatinya. Namun, dalam hal ini, hanya bisa dipaksa untuk maju. Perang besar pecah. Kali ini, Luming lebih berbahaya. Namun, pada akhirnya, Luming berhasil menonjolkan pengepungan dengan vitalitasnya yang kuat dan pengalaman tempurnya yang kaya. Dengan biaya itu, dia dipukul lagi dengan keras. Bagaimana aku bisa terluka setiap hari setelah aku menjadi tubuh yang tabu? Luming terdiam. Sejak dia menjadi tabu, dia dipukul dengan keras dalam 2 atau 3 hari. Aku khawatir dia akan jatuh jika dia melakukannya sebelumnya. Tapi sekarang, bukannya jatuh, dia menjadi semakin kuat. Luming juga tahu bahwa itu ada hubungannya dengan hatinya.
Dia tahu bahwa dia tabu dan memiliki vitalitas yang kuat, jadi ketika dia bertindak, dia agak tidak bermoral. Misalnya, saat memperebutkan tombak perak sebelumnya, jika kita mengganti ke yang sebelumnya, Lu Ming pasti tidak akan terburu-buru, dan akan menemukan peluang yang lebih baik. Kali ini, misalnya, Lu Ming curiga ada bahaya, dan dia mungkin tidak datang, tetapi dia memiliki kekuatan tabu dan vitalitas yang kuat, jadi dia memilih untuk datang. Akibatnya, ia sering cedera dan ada hubungannya dengan pilihannya sendiri. Cedera juga dapat meningkatkan kultivasi, keberaniannya tumbuh secara alami. Namun, Lu Ming masih mengutuk penguasa kerajaan Tianyu di dalam hatinya. Tempat persembunyian harta ini benar-benar sebuah lubang, yang sangat berbahaya. Bahkan jika orang kuat dari alam dewa lainnya datang, mereka akan mati di sini. Di muka wayang, ada 4 cara untuk mati. Artinya, Lu Ming, vitalitas sesat dan keras kepala, bisa bertahan. Lu Ming bergegas maju, penyembuhan dan kewaspadaan. Jangan menjadi boneka di negara bagian Tuhan lagi. Lu Ming berpikir dalam hati. Kali ini, keberuntungannya akhirnya datang. Sepanjang jalan ke depan, sampai ke belakang, boneka lapis baja yang dia kejar menghilang, dan tidak ada boneka lapis baja baru yang terlihat. Apakah akhirnya hilang? Lu Ming menghela nafas lega dan terus bergerak maju. Tak lama kemudian, lorong itu akhirnya berakhir, dan sebuah ruang batu bawah tanah yang luas muncul. Di ruang batu terdapat rak-rak yang tertata rapi, dengan kotak giok, botol giok dan sebagainya, serta beberapa senjata ajaib. Tanah harta karun. Mata Lu Ming sangat cerah. Di sini, benar-benar ada tanah harta karun. Penguasa Tianyu tidak menipu dia. Lu Ming segera bergegas dan mengambil artefak untuk melihatnya. Itu adalah artefak yang lengkap, dan itu juga merupakan artefak kekaisaran. Lu Ming, artefak khusus kaisar, dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya, hampir semua artefak yang dilihat Lu Ming adalah artefak kekaisaran. Mereka semua adalah harta dengan harga tinggi. Setelah beberapa saat, Lu Ming hanya membuka mulutnya sambil tersenyum. Ada begitu banyak harta di sini. Artefak tingkat kaisar, ada juga banyak sendan, levelnya sangat tinggi, banyak kemanjuran sendan, daripada Lu Ming mendapatkan senyawa lebih tinggi. Ada juga beberapa skrip rahasia keterampilan magis dan berbagai macam seni rahasia. Yang paling dihargai Lu Ming adalah pil ajaib dan seni rahasia. Seni rahasia Lu Ming lebih banyak lebih baik. Banyak pil ajaib mengandung energi yang luar biasa dan juga dapat digunakan untuk menyerap dan mengolah. Aku menghasilkan banyak uang. Kali ini, aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Penguasa kerajaan Tianyu benar. Ini benar-benar rumah harta karun kerajaan Tianyu. Tidak sulit membayangkan betapa kuatnya kerajaan Tianyu pada saat itu, hampir tidak kalah kuat dari beberapa kelompok etnis di bagian bawah daftar Wanzu Honghuang. Tidak sulit membayangkan betapa menakjubkannya harta yang mereka tinggalkan. Sekarang, semuanya murah. Lu Ming, seperti angin, menggulung sisa awan dan mengumpulkan semua harta ini. Benar saja, jika ingin mendapatkan harta karun, kamu membutuhkan kekuatan. Penguasa kerajaan Tianyu tidak menipu dia. Ini adalah tanah harta karun kerajaan Tianyu, tetapi dia tidak memberitahunya bahwa ada bahaya di sini. Jelas, jika Lu Ming tidak cukup kuat, dia akan mati. Jika kamu bahkan tidak bisa masuk ke tempat ini, bagaimana kamu bisa melawan Tiangong di masa depan? Tidak bisa melawan Tiangong, penguasa kerajaan Tianyu, mengapa memberikan harta itu kepada Lu Ming? Ini adalah ide sebenarnya dari Dewa Tianyu. Setelah mengumpulkan semua harta, Lu Ming Cai merasa puas. Setelah beberapa saat, cedera Lu Ming telah pulih. Dia menemukan bahwa kultivasinya telah meningkat sedikit, dan telah mencapai puncak dari 5 tingkat Senjun, yang sangat dekat dengan tingkat ke-6 Senjun. Lu Ming memperkirakan bahwa selama dia memiliki perang sengit lainnya, dia mungkin bisa menerobos. Namun, tidak cocok untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Kamu harus pergi dulu. Jika kamu terlambat, kamu akan berubah. Lu Ming mengikuti jalan itu dan kembali keluar. Secara umum, banyak formasi anti musuh tidak akan diluncurkan saat mereka keluar dari dalam. Faktanya, ketika Lu Ming keluar, itu tidak terhalang dan tidak ada boneka berbaju besi yang ditemukan. Segera, Lu Ming pergi dari sini dan meninggalkan ibu kota kerajaan Tianyu, menuju ekspor. Ketika Lu Ming datang ke arah pintu keluar, dia melihat beberapa orang. Pada awalnya, banyak orang memasuki situs kerajaan Tianyu. Tidak semuanya memasuki ibu kota kerajaan Tianyu. Mereka yang memasuki kerajaan Tianyu jatuh. Tidak masuk, banyak yang selamat, tapi tidak ada tuannya. Mereka bertemu Lu Ming tanpa ragu, karena mereka tidak tahu bahwa Lu Ming juga telah memasuki ibu kota kerajaan Tianyu. Orang-orang ini terlihat jelek dan cemas, karena orang-orang dari pengaruh mereka tidak dapat dihubungi sekarang setelah mereka memasuki ibu kota kerajaan Tianyu. Kebanyakan dari mereka dalam bahaya. Lu Ming tidak sengaja menjelaskannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia meninggalkan situs kerajaan Tianyu.
Setelah beberapa waktu, dia kembali ke Sang Chuansing dan menemukan penginapan untuk beristirahat selama beberapa hari. Dia menyesuaikan kondisinya ke puncak. Ngomong-ngomong, dia memilah panen kali ini. Selain itu, bola berevolusi menjadi bola logam, melayang di udara. Luming tinggal di sini untuk sementara waktu, menunggu bola berevolusi. Pada saat yang sama, dia terus mengeluarkan obat ajaib dan mulai memurnikannya. Terakhir kali dia menyerap ramuan halus, potensi yang tersimpan hampir habis. Waktu berlalu dengan cepat dengan menyempurnakan obat ajaib. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu. Luming telah menyimpan semua obat kekaisaran yang dia bawa dari bintang induk klan naga dan mengubahnya menjadi potensi. Kali ini, Luming merasa penyimpanan energinya mencapai 100% dan semua selnya jenuh. Saat ini, bola akhirnya menyelesaikan evolusinya. Nafas yang kuat dari bola menyebar keluar. Luming dengan cepat mengatur larik sederhana untuk memblokir limpahan bola. Ledakan. Bau bola semakin meledak. Dan mata Luming semakin cerah. Dia memiliki pengalaman, dan dia tahu bahwa kali ini bola diharapkan memiliki peningkatan yang luar biasa, tidak hanya untuk meningkatkan ranah, aku khawatir itu akan terus menerobos. Subscribe Penatua. Kali ini, di jantung situs Tianyu Senguo, bola menelan beberapa harta yang luar biasa. Sepotong besi itu, yang terpenting adalah tombak perak itu benar-benar berbeda. Bahkan jika itu rusak, itu akan menyebabkan pertempuran sengit antara kaisar dan kaisar. Boom dan boom. Tiba-tiba, bau bola terus naik. Untungnya, Luming telah menyiapkan array terlebih dahulu, jika tidak pasti akan mengganggu bagian luar. Butuh waktu 3 hari untuk mengudara pada bola untuk menetap dan menyelesaikan evolusinya. Menjadi kaisar. Bahkan dengan persiapan, jantung Luming berdegup kencang. Terobosan bola kali ini terlalu besar. Kultivasi telah melonjak, itu telah menembus banyak alam. Hanya satu langkah dari kaisar. Nyaman, terlalu nyaman. Bola memantul di udara, dan tubuhnya bisa berubah. Itu berubah menjadi batang besi, pedang, dan tombak perak. Ini adalah harta yang telah ditelan bola sebelumnya. Tombak perak. Mata Luming berbinar dan dia berkata, bola, datang ke sini dan ubah menjadi tombak. Coba aku. Bagus. Bola terbang ke tangan Luming dan berubah menjadi tombak perak yang dipegang oleh Luming. Segera, Luming merasa ada kekuatan yang melonjak di tubuh bola, seolah ingin menembus udara. Coba langit berbintang. Luming meninggalkan penginapan, dan segera sampai di langit berbintang yang sepi. Bersenandung. Tombak perak di tangannya terkejut dan kemudian menusuk ke depan. Wah! Ruang runtuh secara langsung, dan celah ruang gelap muncul, memanjang ke depan. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Bagaimanapun, semua meteorit telah ditembus. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming terkejut. Dia merasa, meski tanpa kerjasamanya, dengan kekuatan bola, dia bisa melawan keberadaan seorang kaisar dan bahkan membunuhnya. Dengan kata lain, kekuatan tempur bola sudah berada di atasnya. Besar. Haha. Luming sangat senang. Dengan bantuan bola, kekuatannya meningkat pesat. Sebelumnya, bahkan jika dia bekerja sama dengan manik-manik gravitasi, dia hanya bisa bertarung dengan satu kaisar. Jika jumlah dewa bertambah, dia dalam bahaya dan ingin melarikan diri. Misalnya saat memperebutkan tombak perak, misalnya saat menghadapi 4 boneka besi di alam dewa. Namun dengan bantuan bola, ia mampu bersaing dengan orang-orang tersebut bahkan saling memukul dan membunuh. Luming akan sangat santai jika bola sekuat sekarang saat menghadapi 4 boneka besi Shen Huangjing. Selanjutnya, Luming mencobanya lagi dan sangat puas. Bola diubah menjadi gelang dan diletakkan di tangan Luming. Selanjutnya, kita perlu tahu tentang perekrutan Tiangong dan Tianding, dan persyaratan yang diperlukan. Luming berpikir, dan kembali ke bintang Sang Chuan. Sang Chuansing memiliki bisnis yang berkembang dengan baik. Orang-orang datang dan pergi, dan berita secara alami sangat halus. Luming dengan mudah menanyakan tentang perekrutan tentara surgawi di Istana Surgawi. Namun, alis Luming berkerut lagi. Salah satu syarat perekrutan Tianbing sangat tidak menguntungkan bagi Luming. Begitu kamu menjadi prajurit Istana Surgawi, Istana akan melakukan penyelidikan yang jelas tentang asal dan konteks orang tersebut. Namun, tubuh Luming adalah tubuh saat ini, yang dilarang. Dia tidak bisa menggunakan identitas Luming, tapi identitas Mu Yun yang dia gunakan muncul begitu saja. Bahkan jika istana melewati penyaringan, itu bahkan tidak akan keluar dari langit. Artinya, jika dia ingin menjadi prajurit surga, untuk memasuki istana surga dan menanyakan tentang bulan musim gugur, dia membutuhkan identitas yang masuk akal. Namun, keberadaan negara Raja Dewa sudah dapat menilai seseorang melalui asal-usul kehidupan, tetapi sulit untuk berpura-pura menjadi asal-usul kehidupan. Meskipun dia mempraktikkan teknik memotong 3 mayat, dia memotong tubuh masa lalu dan tubuh saat ini.
Sekarang sumber kehidupan tubuh telah berubah dan menjadi baru, tetapi tidak dapat diubah menjadi sumber kehidupan orang lain. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh seseorang secara diam-diam dan berpura-pura menjadi identitas pihak lain. Kecuali, mereka yang mengenalnya dan ingin menirunya, mereka menyembunyikannya untuknya. Tunggu, sembunyikan untukku, itu mungkin tidak mustahil. Mata Lu Ming cerah. Meskipun ini agak luar biasa, bukan tidak mungkin untuk mengoperasikannya dengan benar. Namun, peluang perlu ditemukan. Lu Ming berpikir dengan hati-hati, dan perlahan, sebuah rencana muncul di benaknya. Pertama-tama, kita harus menemukan kekuatan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemutaran Tiangong Tianding, tetapi kekuatan-kekuatan ini tidak boleh terlalu kuat. Lu Ming berbisik. Mengambil keputusan, Lu Ming tidak berhenti dan langsung meninggalkan bintang Sangcuan dan pergi ke selatan. Kekuatan yang cocok seperti itu perlu ditemukan. Alam semesta yang luas sangat luas dan tak terbatas. Aku tidak tahu seberapa besar itu. Bahkan jika alam ketuhanan ada dalam kehidupan yang buruk, tidak mungkin untuk mendeteksi perbatasan. Di alam semesta tanpa batas, ada bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya, wilayah bintang. Beberapa daerah bintang yang lebih dekat merupakan sekelompok daerah bintang. Ada grup domain bintang besar dan kecil. Ada beberapa kelompok kecil domain bintang, yang terdiri dari ratusan dan ribuan domain bintang. Namun, beberapa wilayah bintang besar terdiri dari jutaan atau bahkan puluhan juta wilayah bintang, yang menakutkan. Beberapa klan yang mengerikan seringkali mengendalikan kelompok bintang yang begitu besar. Pada hari ini, Lu Ming melewati lubang cacing dan mendatangi kelompok bintang laut. Grup domain bintang laut besi hanya dapat dianggap sebagai grup domain bintang kelas menengah dan bawah. Seluruh grup domain bintang terdiri dari lebih dari 10.000 domain bintang. Di sini, ia diperintah oleh 18 kekuatan kosmik yang kuat. Bintang biru laut, planet yang makmur. Lu Ming sedang berjalan di jalan bintang biru laut, mendengarkan berita. Karena, grup domain bintang laut besi adalah target Lu Ming kali ini. 18 kekuatan kosmik dari kelompok Tihexing memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Tiangong Tianding, tetapi kekuatan mereka tidak terlalu kuat, yang hanya cocok untuk target Lu Ming. Yah, pertarungan di antara 18 pasukan menjadi semakin sengit akhir-akhir ini. Tidak, fakta sumber daya akan segera berakhir, dan sumber daya yang dikendalikan oleh berbagai kekuatan akan mengalami perubahan besar. Sekarang kekuatan utama diam-diam menjara sumber daya, tidak hanya menjara sumber daya mereka sendiri, tetapi juga menjara sumber daya orang lain. Ya, beberapa pasukan diam-diam mengirim orang untuk menyamar sebagai perompak bintang untuk menyerang bintang sumber daya dari pasukan lain. Perang sangat sengit. Setiap kekuatan telah melakukan ini. Aku khawatir kekacauan besar ini tidak akan berhenti sampai fakta sumber daya diselenggarakan lagi. Kali ini, aku tidak tahu kekuatan mana yang bisa mendapatkan sumber daya yang bagus. Lu Mingyun mulai berkomunikasi dengan Tianer, dan berita sampai ke telinga Lu Ming. Fakta sumber daya. Lu Ming penasaran dan kemudian meminta informasi. Setelah bertanya, Lu Ming tersenyum. Dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Lu Ming meninggalkan bintang biru laut dan pergi ke beberapa bintang sumber daya terpencil, mencari peluang untuk bergerak. Subscribe Penatua. Melalui penyelidikan Lu Ming, dia tahu bahwa situasi grup domain Tihexing sangat istimewa. Secara total, ada 18 kekuatan kosmik di grup domain Tihexing, yang menempati beberapa bintang sumber daya terbaik di grup domain Tihexing. Dahulu kala, untuk bersaing memperebutkan sumber daya, kekuatan utama dari kelompok domain bintang laut besi berperang satu sama lain selama beberapa hari, yang sangat tragis. Belakangan, di bawah kepemimpinan utusan Istana Surga, 18 kekuatan kosmik mencapai kesepakatan dan membuat fakta sumber daya. Sesekali, mereka mengalokasikan kepemilikan bintang sumber daya utama. Sekarang, fakta sumber daya baru akan datang. Bintang sumber daya yang dikendalikan oleh kekuatan besar akan mengalami perombakan besar-besaran. Oleh karena itu, periode waktu ini juga merupakan waktu yang paling kacau. Pasukan utama mengirim para ahli untuk berpura-pura menjadi perompak bintang untuk menjara sumber daya pasukan lain. Karena, siapa yang tahu bagaimana bintang sumber daya utama akan mengalokasikan setelah fakta sumber daya. Lu Ming melewati beberapa bintang sumber daya secara berurutan, tetapi gagal menemukan pertemuan telepon seluler yang bagus. Sebulan kemudian, bintang sumber giok darah, bintang sumber daya ini menghasilkan harta karun yang disebut giok darah. Batu giok darah mengandung sejenis energi luar biasa, yang dapat diserap oleh para praktisi, meningkatkan gas darah dan meningkatkan kekuatan tubuh dewa. Itu sangat berharga dan dikendalikan oleh Sekolah Pedang Fengdu, salah satu dari 18 kekuatan kosmik di kelompok wilayah bintang laut besi. Pada saat ini, bintang sumber daya giok darah, bagaimanapun, memiliki perang yang sengit. Sekelompok orang berjubah hitam, sumber giok darah dari pengepungan bintang, dan faksi pedang Fengdu dari orang-orang dalam pertempuran sengit.
Kamu termasuk golongan mana? Jangan kira kami tidak tahu kalau kamu berpura-pura menjadi perompak bintang. Di Sekte Pedang Fengdu, seorang wanita muda banyak minum. Wanita muda ini, yang terlihat berusia 20-an, mengenakan jubah pendekar pedang hijau dan gagah berani. Dia memegang formula pedang di tangannya, dan pedang sihir digantung di kepalanya, meledak dengan pedang tajam dan memotong beberapa pria berjubah hitam. Salah satunya, seorang pria berbaju hitam, melambaikan telapak tangannya dan menembaknya. Darahnya memenuhi udara dan memblokir pedangnya. Han Ziling memang sosok yang dibanggakan di sekolah pedang Fengdu. Dia masih muda, dan prestasinya mencapai tingkat ke-6 Senjun. Namun, di hadapanku, dia masih jauh dari sempurna. Haha. Pria berjubah hitam itu mencibir dan kekuatan telapak tangannya melonjak. Dia menekan Han Ziling. Orang ini, dengan kultivasi 9 kali lipat dari Raja Dewa, bahkan Han Ziling sangat berbakat, tetapi juga sulit untuk ditolak. Untungnya, seorang lelaki kuat dari sekolah pedang Fengdu di dekatnya membantunya memblokir pukulan itu. Orang-orang dari Sekte Pedang Fengdu, mari kita blokir, yang lain, dan rampas batu giok darah. Perintah datang dari pria berjubah hitam di Jiuchong. Ya. Di sekitar, banyak orang berjubah hitam bergegas ke tambang berdarah di tanah untuk menjarah giok darah. Iblis dari Aula Darah Hitam. Han Ziling menggertakkan giginya. Meski orang-orang ini mengenakan jubah hitam, Han Ziling dan yang lainnya masih dengan mudah mengenali identitas orang-orang tersebut. Mereka berasal dari Aula Darah Hitam, salah satu dari 18 kekuatan kosmik di kelompok wilayah bintang laut besi. Tapi bagaimana dengan pengakuan? Sebelum Fakta Sumber Daya yang baru, kekuatan besar saling menjarah, yang hampir merupakan konvensi tidak tertulis selama bertahun-tahun. Ketika orang lain menjarah sekolah pedang Fengdu mereka juga mengirim orang untuk menjarah sumber daya pasukan lain. Tergantung siapa yang kuat. Mereka yang berkekuatan kuat dapat menjarah orang lain sebanyak yang mereka suka, dan mereka yang berkekuatan lemah akan dipukuli secara pasif. Tentu saja, ada konsensus bahwa tidak akan ada alam ketuhanan. Karena kekuatan kosmik, Kaisar adalah kekuatan tertinggi. Setelah Kaisar dikerahkan, itu akan berkembang menjadi perang skala penuh, dan pemandangannya akan lepas kendali. Oleh karena itu, merupakan aturan tidak tertulis untuk tidak mengirimkan Kaisar Ilahi. Keluarga mana yang akan mengirimkan Kaisar terlebih dahulu akan diserang bersama oleh organisasi besar lainnya. Kali ini, Aula Darah Hitam yang mengirim orang kuat untuk menjarah tambang batu giok darah Sekte Pedang Fengdu. Meskipun Sekte Pedang Fengdu mengirim para ahli untuk menjaga, jelas bahwa ada lebih banyak master yang lebih kuat dari Aula Darah Hitam. Lagi pula, ada banyak bintang sumber daya di bawah Sekte Pedang Fengdu yang perlu dijaga. Tidak mungkin untuk mencakup semua aspek dan memiliki cukup orang kuat untuk menjaganya. Tidak banyak pembela Sui Yuxing yang kuat. Saat ini, pertahanan sekolah pedang Fengdu telah dihancurkan sejak lama, dan sejumlah besar orang kuat dari Istana Darah Hitam bergegas ke bintang giok darah dan menjarah tambang giok darah dengan gila-gilaan. Orang-orang dari sekolah pedang Fengdu hanya bisa menonton tanpa daya dan sulit untuk menghentikan mereka. Jangan bilang itu diblokir, untung mereka bisa menyelamatkan hidup mereka. Kesempatan bagus. Mata Luming berkilat. Dia berencana untuk membantu sekolah pedang Fengdu. Luming melangkah keluar dari langit dan menuju bintang giok darah. Dia tidak menyembunyikan bentuk tubuhnya, tapi nafasnya berdifusi keluar. Luming Yi, dekat dengan Sui Yuxing, Sekte Pedang Fengdu dan Kuil Heiksue, menemukannya. Pada awalnya, orang-orang di kedua sisi terkejut, tetapi ketika mereka melihat bahwa Luming hanyalah kultivasi 5 kali lipat dari Raja Dewa, mereka tidak peduli. Nak, ini bukan tempat kamu bisa datang. Keluar dari sini. Di sisi Aula Darah Hitam, ada minuman dingin. Napas pria ini sangat keras, dan dia adalah seorang kaisar. Pergi. Aku pikir kamu yang harus berguling. Ini adalah bintang sumber daya sekolah pedang Fengdu. Apa yang kamu lakukan di sini? Lu Mingleng minum. Orang-orang dari Sekte Pedang Fengdu sedikit terpana. Mereka tidak menyangka Luming ada di pihak mereka. Sayangnya, Luming hanyalah 5 tingkat dari Raja Dewa. Bahkan jika dia berdiri di sisi mereka, itu tidak berguna. Orang-orang di Aula Darah Hitam tidak memperhatikan Luming. Jadi kamu juga dari Sekte Pedang Fengdu. Pergi dan bunuh dia. Kaisar menjadi minuman dingin yang kuat. Aku akan membunuhnya. Seorang pria berjubah hitam segera terbang keluar dan terbang menuju Luming. Lapisan kabut merah darah berdifusi ke arah Luming, dengan bau darah. Orang ini, adalah keberadaan 7 kali lipat Raja Dewa. Mereka tidak mengirim orang dari Senjun Liuchong untuk membunuh Luming, karena Luming terlihat sangat muda. Dia masih muda dan dapat mencapai 5 tingkat Dewa dan Raja. Kebanyakan dari mereka adalah sosok yang sombong. Daya juangnya tentu tidak lemah. Tapi God King 7, penuh dengan 2, dalam pandangan mereka, lebih dari cukup. Dalam sekejap mata, kabut darah akan menyelimuti Luming. Hati-hati, kabut darah semacam ini sangat korosif. Hindari dengan cepat. Bintang giok darah, pengingat minuman Han Ziling Jiao.
Meskipun Lu Ming tampaknya keluar atas kemauannya sendiri, bagaimanapun juga dia kabur dengan bodohnya, tetapi Lu Ming ada di pihak sekolah pedang Fengdu. Niat baik untuk berdiri, dan dia tidak tahan melihat Lu Ming terbunuh. Namun, Lu Ming tidak peduli, dan membiarkan kabut darah menutupi dirinya. Han Ziling menghela nafas, beberapa tidak mengerti mengapa Lu Ming begitu bodoh sehingga dia bahkan tidak lari. Itu adalah kematian putih. Orang lain dari sekte pedang Fengdu juga berpikir demikian. Hahaha, bodoh sekali. Pergilah ke neraka. Pria di aula darah hitam menunjukkan senyum ganas, seolah-olah dia melihat Lu Ming berubah menjadi tulang putih di kabut darah. Kabut darahnya, belum lagi Raja Dewa 5 berat, bahkan jika itu adalah Raja Dewa 7 berat yang sama, sangat takut, tidak berani ditutupi oleh kabut darahnya, jika tidak maka berbahaya. Dan Raja Dewa 5, itu sebenarnya tidak terlalu sederhana. 3744 HISHI. Kabut darah menyelimuti Lu Ming, membuat suara mendesis. Kekuatan korosif yang kuat ingin merusak tubuh Lu Ming. Namun, bahkan selai rambut Lu Ming pun tidak terkikis, dan tidak ada perasaan sama sekali. Hanya kekuatan itu. Lu Ming kecewa. Dia ingin melihat seberapa kuat kabut darah itu dan apakah dia bisa menggunakan kekuatan kabut darah untuk merangsang potensinya dan meningkatkan kultivasinya. Aku tidak berharap ada terlalu banyak perbedaan di antara mereka. Bahkan jika dia berdiri diam di sini, bahkan salah satu rambutnya tidak akan terkorosi. Ini juga normal, rambut juga terdiri dari sel, juga mengandung kekuatan tabu, hanya Dewa Raja 7 berat, bagaimana bisa dihancurkan? Tidak menyenangkan. Suara acuh tak acuh Lu Ming menyebar, dan kemudian melangkah keluar, datang ke aula darah hitam, dewa keberadaan 7 kali. Kamu, bagaimana kamu bisa? Tuan dari aula darah hitam tidak bisa tidak menatap. Lu Ming tidak memiliki rambut, yang tidak masuk akal. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Telapak tangannya seperti pisau, dia menghentikannya. Semacam pisau seperti keterampilan rahasia pecah di telapak tangannya. Lampu pisau berkedip, keberadaan dewa balai darah hitam, 7 kali, langsung terbelah menjadi 2 bagian dan jatuh di tempat. Pria itu jatuh dan kabut darah menghilang secara alami. Ini. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa tidak menatap. Lu Ming, sangat mudah untuk membunuh Dewa Raja 7 eksistensi berat ini. Dewa Raja 5 berat, kekuatan tempurnya begitu kuat. Han Ziling, yang dikenal sebagai sekolah pedang Fengdu, memiliki beberapa Tianjiao, tetapi di wilayah Senjun, dia tidak dapat melewati 2 tingkat perang. Hati-hati, bocah ini memiliki harta karun, yang dapat menahan korosi kabut darah. Jangan gunakan kabut darah untuk menghadapinya. Serang dia secara langsung dengan kekuatan yang kuat. Senjun Wuhong ingin bermain trik di depanku. Itu terlalu mudah. Seorang calon kaisar di istana darah hitam minum dingin. Menurutnya, Lu Ming adalah harta yang bisa menahan korosi gas darah, jadi dia aman dan sehat. Baru saja, karena kecerobohannya, dia melihat bahwa Lu Ming baik-baik saja dalam kabut darah. Dia sedikit bingung, jadi dia mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Selama mereka tidak menggunakan harta dan menghancurkan Lu Ming dengan kekuatan yang kuat, Lu Ming pasti akan mati. Dia pikir dia bisa melihat trik Lu Ming dengan jelas. Lu Ming ingin menggertak dan menakut-nakuti mereka. Bagaimana bisa, ketika dia berusia 3 tahun, begitu mudah untuk menggertak? Itu konyol. Begitu, sialan, aku akan membunuhnya. Aku juga akan pergi. Aula darah hitam memiliki 2 aula darah hitam yang panas dan kuat, langsung menuju Lu Ming yang lewat. Satu Raja Dewa adalah 7, yang lainnya adalah 8. Kali ini, mereka tidak menampilkan kabut darah, tetapi dengan kekuatan yang kuat, menekan Lu Ming. 2 sidik jari berdarah, ringkas sebagai substansi, mengaum ke arah Lu Ming. Kekuatan mereka kuat dan kekuatan mereka luar biasa. Dalam sekejap, mereka sudah berada di depan Lu Ming. Lemah dan lemah. Lu Ming menggelengkan kepalanya sesuka hati, melangkah maju, dan memotong telapak tangannya secara horizontal. Engah. Kilatan pisau, dan kedua cetakan telapak tangan itu langsung hancur. Bahkan 2 master dari aula darah hitam dipotong menjadi 2 bagian, dan kemudian 2 bagian tubuh yang tersisa juga meledak, dan tubuh serta roh dihancurkan. Detik, masih detik. Lu Ming sekarang dengan mudah membunuh Kaisar Sun. Dia rapuh seperti semut mol di depannya. Orang-orang di tempat kejadian, sekali lagi, melebarkan mata mereka. Baru saja, Kaisar dari aula darah hitam, yang mengira dia tahu segalanya, membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Kemudian, matanya menunjukkan kebencian dan pembunuhan. Lu Ming, ini buah merah yang memukul wajahnya. Dan itu tamparan, dan dia merasa seolah-olah wajahnya akan menjadi kepala babi. Berani membunuhku di aula darah hitam, nak, kamu ingin mati. Kaisar dari aula darah hitam menjadi marah dan meraung. Dia benar-benar membantu, berubah menjadi cahaya darah, dan meledak ke arah Lu Ming. Lampu pisau berdarah memotong Lu Ming. Seberapa kuat dan kuat Kaisar itu nantinya?
Hati-hati, kembali. Seru Han Ziling, dan tidak ingin melihat kejatuhan Tian Jiao yang begitu kuat. Namun, wajah Lu Ming selalu sangat tenang, dan menunjukkan sedikit rasa jijik. Sejujurnya, di sepanjang jalan, Bing Yueteng, Tian Lokas, dan kuasi kaisar dari orang-orang bersayap. Kaisar semu etnis yang kuat ini, masing-masing, berada di atas kaisar semu istana darah hitam. Menurutnya, keringanan pihak lain tidak memiliki kekuatan, yang tidak dapat berperan dalam membuatnya marah. Tampaknya satu-satunya yang ingin menekanku dan merangsang potensiku adalah kaisar. Lu Ming bergumam dan kemudian meninju. Ledakan. Cahaya pisau berdarah dari sisi lain langsung runtuh, dan kekuatan tinju terus membombardir lawan. Calon kaisar dari aula darah hitam bahkan tidak berteriak, tetapi tubuhnya meledak dan tubuh serta jiwanya hancur. Diam. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua orang menatap Lu Ming dengan mata besar dan mulut lebar. Dewa Raja Lima Berat, tinju membunuh seorang kaisar semu, ini bagaimana mungkin? Apakah mereka terpesona? Apakah Lu Ming menyembunyikan prestasinya? Tapi mereka tidak akan pernah merasa salah. Lu Ming memang kultivasi 5 kali lipat dari Raja Dewa, dan sama sekali tidak ada persembunyian. Dewa Raja 5 kali untuk membunuh kaisar, bakat apa ini? Kejahatan apa ini? Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Lu Ming minum semburan, napas dingin, menuju aula darah hitam berguling. Nak, siapa kamu? Jika kamu berani membunuh orang-orang di aula darah hitam, kamu akan menunggu balas dendam. Seseorang meraung di aula darah hitam. Belum. Mata Lu Ming dingin, melangkah keluar dari kehampaan, seperti gelombang kekuatan pada umumnya, menuju aula darah hitam berguling-guling. Tiba-tiba, ratusan orang tersapu oleh ombak yang kuat, dan berteriak bersama, lalu tidak ada nafas. Ini adalah kasus apakah itu Raja Dewa 7 kali lipat, Raja Dewa 8 kali lipat 9 kali lipat, atau bahkan Kaisar Semu. Pembunuhan kedua. Pergi-pergi. Kembali. Orang-orang di aula darah hitam akhirnya takut. Deru panik, terbang menuju kejauhan. Mereka yang menjara giok darah tidak berani tinggal, dan berharap mereka akan menumbuhkan beberapa kaki dan terbang ke bintang-bintang. Bintang giok darah pada orang-orang kuil darah hitam, dalam sekejap mata berlari tidak pergi. Kekuatan bertarung Lu Ming terlalu kuat, dan kaisar akan dibunuh langsung dalam hitungan detik. Percuma mengandalkan banyak orang untuk kekuatan tempur semacam ini. Kecuali jika kaisar memberikan tangannya, mereka tidak akan lari, dan hanya ada satu cara untuk mati. Ini. Orang-orang dari Sekte Pedang Fendu linglung dan bahkan lupa untuk mengejar. Butuh waktu lama untuk bereaksi. Ini, kakak, terima kasih atas bantuanmu. Han Ziling terbang dan mengucapkan terima kasih. Sama-sama, nenek moyang aku dulu memiliki hubungan lama dengan sekolah pedang Fendu. Ketika aku berkunjung ke sini, aku kebetulan menemukan hal seperti itu. Bagaimana aku bisa diam saja? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apakah ada sesuatu yang tua antara nenek moyang kita dan sekolah pedang Fendu? Han Ziling dan orang lain dari Sekte Pedang Fendu memiliki mata yang cerah. Mereka tidak memiliki banyak keraguan. Lagi pula, Lu Ming, monster supernatural, sepertinya tidak perlu menipu mereka. 3745. Han Ziling bahkan lebih cantik. Matanya berkedip dan matanya berputar beberapa kali. Dia berkata, adik perempuan Han Ziling, bagaimana kamu memanggil aku saudara laki-laki? Mu Yun. Lu Mingdao. Ini saudaramu. Kali ini, terima kasih atas bantuanmu. Sekolah Pedang Fendu akan mengingat kebaikan ini. Silakan pindah ke Sekolah Pedang Fendu dan biarkan Sekolah Pedang Fendu berbuat baik. Jalan Han Ziling. Mendengar kata-kata Han Ziling, orang-orang dari Sekolah Pedang Fendu juga memiliki mata yang cerah. Mereka tahu ide Han Ziling. Fakta sumber daya, alokasikan kembali bintang sumber daya. Jika kamu ingin menempati sumber daya yang baik, kamu harus mengandalkan kekuatan kamu. Oleh karena itu, 18 angkatan akan mengirimkan beberapa orang untuk bertanding. Semua orang yang mengikuti kompetisi berasal dari generasi muda. Persaingan generasi muda bisa berupa bakat yang ditumbuhkan oleh sekolah kita atau mengundang bantuan asing. Toh, bisa mengundang bantuan luar negeri adalah perwujudan kontak personal, yang juga merupakan semacam kekuatan. Kekuatan bertarung Lu Ming melawan cuaca. Kekuatan tempur yang begitu kuat jelas merupakan bantuan asing yang kuat. Han Ziling jelas ingin mengundang Lu Ming ke Sekte Pedang Fendu terlebih dahulu, dan kemudian mencari kesempatan untuk meminta Lu Ming menjadi bantuan asing dari Sekte Pedang Fendu dan membantu Sekte Pedang Fendu. Tidak masalah. Lu Ming mengangguk. Dia senang, tapi wajahnya diam. Secara alami, dia tidak menyukai sekolah pedang Fendu. Dia senang bahwa rencananya setengah selesai. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk menunjukkan kekuatannya yang kuat, membiarkan sekolah pedang Fendu melihat kekuatannya, dan memintanya untuk membantu sekolah pedang Fendu pergi ke perjanjian sumber daya pertempuran, sehingga Lu Ming dapat mengajukan beberapa syarat.
Melihat Luming mengangguk, sekolah pedang Han Ziling dan Feng Du sangat senang. Selanjutnya, mereka datang ke bintang sumber daya, di mana ada aula besar untuk tempat tinggal garnisun. Kongres Rakyat Sekolah Pedang Feng Du mengadakan perjamuan untuk berterima kasih kepada Luming atas bantuannya. Di perjamuan, sanjungan alami membuat Luming menjadi Tianjiao jahat yang langka di dunia. Sejujurnya, sebagian besar dari itu berasal dari hati mereka. Dewa Raja Lima Berat, dapatkah yang kedua membunuh Kaisar? Monster Tianjiao seperti itu, mereka tidak mengatakan telah melihat, belum pernah mendengarnya. Di mata mereka, Luming adalah Tianjiao jahat yang langka di dunia. Setelah 3 putaran minum, mereka pergi satu demi satu. Keesokan harinya, Luming Han dan Ziling berangkat ke markas Feng Du Jianpei. Orang lain tidak bisa pergi bersama mereka. Mereka harus berada di sini. Markas besar sekolah pedang Feng Du, yang disebut Bintang Feng Du, sangat besar dan makmur. Bahkan di langit berbintang, kamu dapat melihat pegunungan, yang semuanya seperti pedang yang menjulang ke awan, seolah-olah pedang ajaib yang tak terhitung jumlahnya disisipkan terbalik di sana. Di Feng Du, ada puncak seperti ini di mana-mana. Mereka terbang ke puncak gunung yang paling megah. Dari jauh, mereka bisa melihat cahaya pedang yang indah. Mereka semua ahli dari sekolah pedang Feng Du. Sekolah pedang Feng Du bagus di antara kekuatan kosmik. Setidaknya ada puluhan dan ratusan kaisar yang kuat. Meskipun tidak sebanding dengan ras kuat di daftar Wanzu, itu juga berada di level menengah atau bawah di antara kekuatan kosmik. Dibandingkan dengan salah satu dari mereka, aku tidak tahu berapa kali lebih buruk. Dengan Han Ziling memimpin, mereka sampai ke puncak berbentuk pedang tertinggi. Di puncak gunung berbentuk pedang, sebuah istana megah dibangun. Ini adalah inti dari sekolah pedang Feng Du. Mereka mendarat di alun-alun di luar. Kakak Lu, tunggu aku di sini dulu. Aku akan masuk dan melaporkan situasi Bintang Sueyu. Jalan Han Ziling. Bagus. Luming mengangguk. Han Ziling terbang ke aula dan pergi melapor. Luming berkeliaran di sekitar tepi alun-alun. Gunung yang menjulang ke awan ini seolah terhubung dengan langit. Kamu dapat melihat bintang-bintang saat kamu melihat ke atas, dan kamu dapat melihat gunung dan sungai yang tak berujung saat kamu melihat ke bawah. Gunung setinggi itu, orang biasa secara alami tidak bisa naik, tidak bisa bernapas, akan mati lemas. Tentu saja, tidak ada masalah bagi para praktisi. Tidak lebih dari 10 menit, aula, terbang keluar dari barisan angka, setidaknya puluhan. Han Ziling, juga di antara mereka, sisanya kebanyakan adalah orang parubaya dan tua, hanya beberapa anak muda. Mata semua orang tertuju pada Luming, mengungkapkan rasa ingin tahu dan ketidakpercayaan yang kuat. Han Ziling telah menggambarkan situasi di bintang giok darah secara rinci. Luminglah yang menyelamatkan mereka. Dengan kekuatannya sendiri, Luming memukul mundur orang-orang di Istana Darah Hitam. Dia sangat kuat sehingga dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Sun dalam hitungan detik. Dewa Raja 5, bisakah dengan mudah membunuh Kaisar? Ini mungkin. Kakakmu, ini pemimpin sekolah kita, pemimpin Wang. Han Ziling menunjuk seorang lelaki tua yang baik hati dan berkata, Mu Yun, generasi muda, telah bertemu kepala sekolah Wang. Luming memegang tinjunya. Sama-sama, kali ini, berkat bantuan adik laki-lakiku, kami menyelamatkan hilangnya Bintang Sueyu. Terima kasih untuk Bintang Feng Du. Wang berkata sambil tersenyum. Sama-sama, nenek moyangku sudah tua dengan sekolah pedang Feng Du. Sejak aku bertemu satu sama lain, aku tidak akan berpangku tangan. Lu Mingdao. Ini pertunjukan nyata. Pada saat ini, suara sumbang terdengar. Mata orang melihat ke masa lalu, itu salah satu kata anak muda. Pemuda itu tampak berusia 20-an, wajahnya dingin, dia mengenakan jubah pendekar pedang ungu, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan nafas yang tajam. Wang Changke, apa maksudmu dengan itu? Mata indah Han Ziling menatap, dengan dingin. Apa yang kamu maksud dengan kata-kataku? Kamu tahu lebih baik daripada aku bahwa Raja Dewa dapat membunuh Kaisar Sun. Dan itu mudah untuk dibunuh. Apakah kamu pikir kita bodoh? Apakah bodoh menjadi pemimpin dan para tetua? Wang Changke mencibir, nadanya penuh ironi yang kuat. Apa yang aku katakan itu benar. Aku tidak hanya hadir pada hari itu, tetapi juga pada bintang giok darah. Jika kamu tidak mempercayai aku, kamu dapat meminta mereka untuk menghadapi aku. Han Ziling memarahi Wang Changke ribuan kali. Dia sangat menyadari kekuatan bertarung Luming. Dia sangat sombong sehingga dia umumnya sombong. Dia juga ingin merekrut Luming sebagai bantuan asing sekolah pedang Feng Du untuk membantu sekolah pedang Feng Du berpartisipasi dalam perjanjian sumber daya. Dengan bergabungnya Luming, kekuatan sekte pedang Feng Du akan melonjak. Tapi Wang Changke benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Dia sangat takut Luming marah dan langsung pergi. Han Ziling, apakah kamu berselingkuh dengan bocah ini? Kamu ingin menguji bocah ini, tetapi kamu terlalu tinggi. Raja Dewa membunuh Kaisar 5 kali, haha. Wang Chang bisa mencibir berulang kali, dan sarkasmenya lebih intens.
Saat dia melihat Luming, matanya penuh kebencian. Dia juga kebanggaan sekolah pedang Fengdu, dan dia menyukai Han Ziling. Dia tergila-gila padanya, tapi Han Ziling tidak membunuhnya sama sekali. Itu membuatnya marah. Tapi sekarang, Han Ziling benar-benar menyanjung Luming. Dia berpikir bahwa Luming dan Han Ziling pasti memiliki kaki dan lebih membenci Luming. Apa yang lebih baik dariku, nak? Wang Changke mengaum di dalam hatinya. Dia ingin menginjak-injak Luming di bawah kakinya dan membiarkan Han Ziling melihat siapa yang jenius. 3746. Wang Changke, kamu berbicara omong kosong. Wajah Han Ziling memerah karena marah, tubuhnya yang halus bergetar dan menatap Wang Changke. Omong kosong, haha, Dewa Raja Wuhong dengan mudah membunuh Zun Huang dan melawan begitu banyak ahli di Aula Darah Hitam. Untuk alasan konyol seperti itu, orang bodoh itu tahu bahwa itu palsu. Apa yang membuatmu menahan bocah ini begitu banyak? Aku benar-benar tidak menyangka, Han Ziling, bahwa kamu adalah wanita seperti itu. Menjijikkan bahwa aku masih memperlakukanmu dengan sangat baik sebelumnya. Wang Changke mencibir. Dalam prosesnya, pemimpin Wang dan orang lain dari Sekte Pedang Fengdu tidak pernah berbicara. Sejujurnya, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Han Ziling itu benar, karena terlalu dibesar-besarkan dan luar biasa. Biarkan Wang Changke mencobanya. Luming memandang dengan dingin, dan pikiran mereka jernih. Dia tidak marah tapi senang. Wang Changke sangat imut, dia membantunya. Menurut Han Ziling, sulit meyakinkannya. Jika kamu ingin meyakinkan orang-orang dari sekolah pedang Fengdu, bahkan memintanya, kamu harus menunjukkan kekuatan yang kuat. Awalnya, dia sedang memikirkan bagaimana menemukan alasan untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi Wang Changke datang ke pintu. Ziling, barang siapa ini? Bagaimana kamu bisa menyemprotkan kotoran ke seluruh mulutmu seperti orang bodoh? Luming sengaja masuk ke Han Ziling, menelepon dengan sangat intim, dan meremehkan untuk menyapu Wang Changke. Aku. Mendengarkan panggilan Luming begitu akrab, wajah Han Ziling memerah, dan untuk sesaat, dia bingung. Melihat penampilan Han Ziling dan Luming memiliki kaki, dan Wang Changke benar-benar dibom. Api kecemburuan meletus dari tubuhnya seolah-olah seluruh orang akan meledak. Dalam sekejap, matanya memerah, menatap Luming, berteriak, "Nak, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Kamu lihat, telingamu tidak berfungsi dengan baik." Luming menghela nafas. Ledakan. Wang Changke benar-benar meledak, seluruh tubuhnya naik turun, setiap pori, semuanya menyemburkan api amarah. Hari ini, jika dia tidak melecehkan Luming dengan kejam, dia akan ditahan sampai mati oleh amarahnya sendiri. Dewa Raja 5 dapat membunuh Kaisar, lalu biarkan aku mencoba, apakah itu benar? Wang Changke meraung, dan napasnya yang kuat keluar, dan roh pedangnya menyerbu ke dalam malam. Kong! Ketika pedang panjang keluar dari sarungnya, Wang Changke menggabungkan pedangnya menjadi cahaya pedang yang terang dan menusuk Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Wang Changke, yang juga merupakan kultivasi 6 kali lipat dari Raja Dewa, memiliki bakat yang sangat tinggi dan merupakan kebanggaan sekolah pedang Fengdu. Dia pecah dengan seluruh kekuatannya. Di kerajaan Tuhan dan Raja, dia bisa melintasi perang tingkat dan menantang keberadaan 7 aspek Tuhan dan Raja. Di kerajaan Tuhan dan Raja, itu adalah iblis jenius yang hebat untuk bisa melewati perang level. Adapun Raja Dewa yang membunuh Zun Huang 5 kali dan membunuhnya, dia tidak akan mempercayainya. Cahaya pedang sangat tajam dan menembus kehampaan dan menusuk tenggorokan Luming. Kepala sekolah Wang dan yang lainnya menatapnya sejenak untuk melihat bagaimana Luming menolak langkah ini. Tentu saja, dia siap mengambil tindakan kapan saja. Jika Luming dikalahkan dan harus dibunuh dalam bahaya, dia akan menyelamatkan Luming. Bagaimanapun, Luming dan mereka tidak memiliki ketidakadilan dan kebencian, dan memiliki hubungan yang baik dengan Han Ziling. Kita tidak bisa membiarkan Luming mati di sini, yang membuat hati Han Ziling menjadi dingin. Han Ziling juga merupakan kebanggaan sekolah pedang Fengdu. Cahaya pedang Wang Changke akan menembus alis Luming. Luming masih tidak bergerak. Itu tidak benar. Puan Wang menghela nafas. Meskipun alasan memberitahunya bahwa pernyataan Han Ziling sebelumnya sebagian besar salah, mungkin hubungan antara Han Ziling dan Luming benar-benar seperti yang dikatakan Wang Changke. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia memiliki sedikit fantasi bahwa itu benar. Kemudian, dia tidak ragu untuk mengundang Luming sebagai bantuan asing sekolah pedang Fengdu untuk berpartisipasi dalam perjanjian sumber daya kali ini. Padahal, kemungkinan ini sangat kecil, hampir tidak mungkin. Dia akan menyelamatkan Luming. Tetapi pada saat berikutnya, gerakannya membeku. Karena saat ini, Luming sudah pindah. Luming mengeluarkan 2 jari dengan ringan. Sepertinya tangannya sangat lambat, bahkan, kecepatannya luar biasa. Sebelum cahaya pedang Wang Changke menusuknya, dia telah memblokir di depannya. Kemudian, Klip sesuka hati menangkap ujung pedang ajaib Wang Changke. Tindakan Wang Changke langsung berhenti.
bentuk tubuhnya melayang di udara, dan pedang di tangannya hampir tidak bisa bergerak maju lagi. Diblokir. Kepala sekolah Wang dan para tetua sekte pedang Fengdu tercengang. Mereka mengira Lu Ming mungkin dapat memblokir serangan Wang Changke, tetapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa Lu Ming akan memblokir serangan Wang Changke dengan cara ini. Pedang Wang Changke barusan jelas menggunakan seluruh kekuatannya untuk menunjukkan penampilan yang baik pada Lu Ming. Dia memukul Lu Ming ke tanah dan mengungkap penyamaran Lu Ming dan Han Ziling. Oleh karena itu, kekuatan pedang itu luar biasa. Tapi pedang seperti itu ditangkap dengan ringan oleh Lu Ming dengan 2 jari. Lu Ming tampaknya mudah. Tidak mungkin. Wang Changke meraung dan sulit menerima kenyataan ini. Mati untukku, mati untukku. Mata Wang Changke merah karena darah, dan hampir gila. Betapa memalukannya dia jika dia benar-benar dikalahkan oleh Lu Ming. Seluruh tubuhnya dengan kekuatan sihir, terbakar, hampir putus asa. Kekuatan sihir disuntikkan secara gila-gilaan ke pedang, dan serangan terkuat pecah. Dia ingin menerobos pertahanan Lu Ming dan membunuh Lu Ming. Tetapi tetap saja, 2 jari Lu Ming seperti 2 gunung suci yang abadi. Itu sama dengan bagaimana Wang Changke meletus dan bagaimana mengaktifkan pedangnya. Sampah. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, lalu kekuatannya meledak, 2 jari memaksakan kejutan. Bersenandung. Pedang di tangan Wang Changke bergetar dengan liar, dan kemudian hancur berkeping-keping. Kekuatan gelombang telah lama berada di sepanjang pedang panjang dan mengalir ke tubuh Wang Changke. Wang Changke menjerit, tubuhnya seperti anak panah dari tali, terbang bola-balik, jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah, dan kejang-kejang, seperti kram. Kegagalan. Dalam pertempuran tanpa ketegangan, Wang Changke seperti bayi di tangan Lu Ming. Dia lemah dan rentan. Besar. Pemimpin raja, para tetua sekte pedang Fengdu, memiliki mata yang cerah. Meskipun berlebihan untuk mengatakan bahwa Lu Ming dapat membunuh Kaisar Sun, itu bukan masalah kecil. Wang Changke pecah dengan seluruh kekuatannya, yang cukup untuk melawan keberadaan Shen Jun Qizong. Namun, Lu Ming dapat dengan mudah menghancurkan Wang Changke. Nyatanya, kekuatannya setidaknya setara dengan Shen Jun 8, atau bahkan lebih. Kekuatan tempur seperti itu sangat berguna dalam fakta sumber daya. Sudah lama, semua orang kembali. Di antara semua orang, hanya Han Ziling yang terlihat seperti biasa. Hasil ini sudah lama diharapkan olehnya. Wang Changke berani menantang Lu Ming. Bukankah dia mencari pelecehan? Memang benar para pahlawan itu muda. Biarkan aku bertemu denganmu. Seorang pria parubaya melangkah keluar. 3747. Seorang pria parubaya melangkah keluar dan menghadap Lu Ming. Nafas yang kuat menyebar dan menekan Lu Ming. Menjadi kaisar. Ini adalah sosok kuasi kekaisaran. Dia ingin menantang Lu Ming. Liu Qiang, kamu yang lebih tua, bagaimana kamu bisa mulai dengan generasi yang lebih muda? Kepala sekolah Wang mengerutkan kening dan mengeluarkan suara yang ringan dan bergetar. Kekuatan Lu Minggang telah membuatnya menggerakkan pikirannya untuk menariknya, jadi dia mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi dia tidak terlalu banyak menghentikannya. Nyatanya, dia juga ingin melihat apakah Lu Ming benar-benar berpotensi menjadi kaisar. Kepala sekolah, adik laki-laki Muyun bisa mengalahkan kaisar. Aku sangat penasaran, aku ingin bertengkar dengannya, tapi aku tidak mau. Tolong bantu aku. Liu Qiang membungkuk dan memberi hormat. Adik Muyun, ini. Kepala sekolah Wang memandang Lu Ming dengan malu. Baiklah ayo. Lu Ming menjawab bahwa tantangan pria ini kepadanya adalah apa yang dia inginkan. Dengan cara ini, sekolah pedang Fengdu akan lebih memperhatikannya. Lu Ming sangat lugas, tapi biarkan Wang, Liu Qiang dan yang lainnya sedikit terpana. Lu Ming sangat percaya diri. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan bertarung seperti yang dikatakan Han Ziling? Tapi bagaimana mungkin? Merupakan keajaiban bahwa Lu Ming dapat dengan mudah mengalahkan Wang Changke. Dewa Raja 5, benar-benar bisa mengalahkan kaisar. Mustahil. Liu Qiang menggelengkan kepalanya dengan kuat di dalam hatinya. Dia pergi jauh-jauh dari Shen Jun Wuzong ke Zhuozhuang. Dia tahu kesenjangan antara dua alam. Itu hanya mimpi untuk melewati celah. Maka kamu tidak bisa melukai persahabatanmu dengan meneleponnya. Raja bertanggung jawab atas jalannya. Jangan khawatir, Tuan. Liu Qiang menjawab, matanya berkedip dan kakinya menginjak tanah. Tubuhnya, seperti gunung, bergegas ke arah Lu Ming dan mengepalkan tinjunya. Ruang itu pecah berkeping-keping seperti kain, dan kekuatan dahsyat menyapu Lu Ming seperti badai. Dia berjanji pada raja bahwa dia akan berhenti, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan keluar semua. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wang Changke secara diam-diam. Dapat dikatakan bahwa dia berasal dari garis yang sama dengan Wang Changke. Wang Changke baru saja dilecehkan dengan sangat buruk oleh Lu Ming. Dia harus membalaskan dendam Wang Changke. Oleh karena itu, dia akan mengambil inisiatif untuk menantang Lu Ming sebagai junior. Kekuatan kekerasan, bumi berguncang, bumi berguncang.
Bunuh dia, buang dia, singkirkan sampah ini. Saat ini, Wang Changke baru saja pulih. Dia menatap Luming dengan kebencian di matanya, berharap Luming akan ditekan atau bahkan dihapuskan oleh Liu Qiang. Bukan dengan telapak tangan. Dia siap bertarung. Jika situasinya salah, dia akan menyelamatkan Luming. Kekuatan Luming sangat kuat. Setidaknya, di antara generasi muda sekolah pedang Fengdu, paling banyak hanya ada satu orang yang bisa dibandingkan dengan Luming. Dia tidak bisa membiarkan Luming ditinggalkan oleh Liu Qiang. Tepat pada saat ini, Luming bergerak dan menembak ke arah Liu Qiang. Ledakan. Ledakan ini, guncangan langit, ledakan luar angkasa, tekanan tinju teroris, lebih mengerikan dari Liu Qiang. Ini. Kepala sekolah Wang DKK, mau tidak mau menatap. Para ahli tahu jika ada. Sebelum kedua pria itu bertarung secara formal, pemimpin Wang dan beberapa tetua sekte pedang Fengdu dapat melihat bahwa pukulan Luming benar-benar mengerikan. Tidak baik. Wajah Liu Qiang juga berubah dengan liar, dan jantungnya berdegup kencang. Dia merasakan tinju yang mengerikan menekannya. Itu sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa melawannya. Tapi sudah terlambat untuk berubah. Dalam hal ini, begitu dia mengubah taktiknya, dia akan menghadapi serangan Luming yang dikalahkan. Dalam hal ini, kita hanya bisa melawannya. Liu Qiang meraung dan menggunakan setiap jejak kekuatan di sekujur tubuhnya. Dia meniup sepanjang kekuatan tinju. Ledakan. Tinju kedua orang itu akhirnya saling bertabrakan, seperti tabrakan dua planet, lalu meledak. Kekuatan teror, gila menyapu segala arah, menelan seluruh gunung. Namun, ketika pemimpin Wang melambaikan tangannya, sebuah kekuatan menyapu seperti angin musim semi. Momentum yang dihasilkan oleh tabrakan antara Luming dan Liu Qiang diam-diam diblokir. Seberapa kuat? Mata Luming sedikit menyipit. Pemimpin Wang bukanlah kaisar biasa. Prestasinya benar-benar di atas bobot kaisar. Dia sangat kuat, bahkan jika Luming menerobos dengan seluruh kekuatan dan bolanya, dia bukanlah lawan. Ah! Jeritan, disertai dengan suara patah tulang, tubuh Liu Qiang terbang mundur, melangkah ke dalam debu Wang Changke, jatuh ke tanah, dan memuntahkan seteguk darah. Salah satu lengannya, yang telah benar-benar patah, jatuh lemas. Semu kaisar tingkat Liu Qiang, bergerak, dalam hitungan detik. Adegan itu hening, semuanya menatap Luming. Luming, benar-benar mengalahkan master tingkat kuasi kaisar, dan masih merupakan pembunuhan kedua. Dia hanya Raja Dewa 5. God King 5 Heavy, secara tak terduga memiliki kekuatan tempur seperti itu, ini terlalu melawan langit. Sebelum Han Ziling, semuanya benar. Sekarang, tidak ada yang meragukan apa yang dikatakan Han Ziling barusan, karena faktanya ada di depan kita. Tidak, ini tidak benar. Aku pasti sedang bermimpi. Ya, aku pasti sedang bermimpi. Wang Changke menggelengkan kepalanya dengan kosong. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia lebih suka percaya bahwa itu adalah mimpinya. Tapi embusan angin, lukanya dari semburan air mata seperti rasa sakit memberitahunya, memang benar, ini bukan mimpi. Kenapa? Wang Changke meraung di dalam hatinya dan sulit diterima, terutama apa yang baru saja dia katakan. Bisakah 5 dewa membunuh kaisar? Dan itu mudah untuk dibunuh. Apakah menurutmu kami bodoh? Apakah bodoh menjadi pemimpin dan yang lebih tua? Apa yang dia katakan barusan masih ada di telinganya, tetapi saat ini, sepertinya menamparkan wajahnya. Baru saja, dia juga mengejek Luming, mencurigai Luming, mengatakan bahwa Han Ziling dan Luming berselingkuh, dan dengan sengaja mempromosikan Luming. Ternyata semuanya adalah angan-angannya sendiri. Tapi semua yang dikatakan Han Ziling benar. Luming, memang, adalah roh jahat Tian Jiao. Dia membunuh Kaisar Zun dengan 5 tingkat Raja Dewa. Fakta barusan ada di hadapan kita. Luming mengalahkan Liu Qiang dengan 1 pukulan. Jika dia terus menembak, Liu Qiang pasti akan mati. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa Luming Gang telah berbelas kasih. Jika tidak, Liu Qiang akan mati jika 1 pukulan dilakukan. Bagus. Saat ini, pemimpin Wang bergumam pada dirinya sendiri, dan hampir gemetar karena kegembiraan. Jika Luming dan pasukan tempur lainnya membantu mereka melawan Pakta Sumber Daya, bantuannya benar-benar luar biasa. Ini dapat membantu sekolah pedang Fengdu untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Di setiap Pakta Sumber Daya sebelumnya, Sekte Pedang Fengdu berada di peringkat 5 terbawah dari 18 kekuatan di grup domain Ti Hexing, dan tidak pernah menembus 10 besar. Dengan bantuan Luming, dia mungkin bisa masuk 10 besar dan menciptakan sejarah sekolah pedang Fengdu. Untuk mempertahankan, kita harus mempertahankan Luming dengan segala cara. Mata kepala sekolah Wang cerah, dan dia mengambil keputusan. 3748. Aliansi sumber daya dari 18 kekuatan dalam grup domain Ti Hexing sepenuhnya didasarkan pada kekuatan untuk mengalokasikan sumber daya. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi peringkat dalam aliansi sumber daya, semakin baik sumber daya yang bisa diperoleh.
Untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik, semakin banyak sumber daya, kekuatan sekte secara alami akan menjadi semakin kuat. Dengan cara ini, siklus yang baik akan terbentuk. Di fakta sumber daya berikutnya, pencapaian yang lebih baik dan sumber daya yang lebih baik akan diperoleh. Kekuatan yang lemah akan jatuh ke dalam lingkaran iblis dan menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, Luming terlalu penting untuk sekolah pedang Fendu. Hahaha, aku telah berlatih selama beberapa dekade, dan aku telah melihat bakat yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup aku. Tapi hari ini aku akhirnya melihat apa yang benar-benar jenius dan orang yang luar biasa. Bakat adik laki-laki Muyun benar-benar satu-satunya yang pernah aku lihat dalam hidup aku. Kepala sekolah Wang tertawa kagum dan menenangkan suasana. Sama-sama, Tuan Wang. Luming memegang tinjunya. Ayo, saudara Muyun sangat baik pada sekolah pedang Fendu. Aku akan mengadakan perjamuan untuk adik laki-laki Muyun. Wang Zhangmendao, seorang adik laki-laki, disebut sangat penyayang. Tidak, aku masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku pergi sekarang. Lu Mingdao. Kakakmu, apakah kamu akan pergi? Han Ziling sedikit cemas. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Kakakmu, kamu tidak perlu memperhatikan beberapa penjahat. Han Ziling memelototi Wang Changke dengan kebencian dan sangat cemas. Ketika Lu Ming dan dia datang sebelumnya, mereka tidak mengatakan ingin pergi, tetapi sekarang mereka harus pergi. Mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting, yang jelas merupakan alasan. Nyatanya, mereka kesal. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Lu Ming tidak ingin pergi. Dia mengambil langkah mundur untuk membuat permintaan untuk dirinya sendiri. Mengapa kamu ingin pergi ketika kamu pertama kali datang? Jika kamu memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Bahkan kepala sekolah Wang sibuk dan khawatir. Aku bercanda, aku tidak tahan menantikan Tian Jiao seperti itu, jadi biarkan Lu Ming pergi. Bukankah dia akan muntah darah? Aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Aku seharusnya tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lu Ming masih menggelengkan kepalanya, kepalan tangan, akan pergi. Tunggu sebentar, adik Muyun, tunggu sebentar. Tuan Wang dengan cepat memanggil, lalu mengatupkan giginya dan berkata, Adik Muyun, sebenarnya, aku punya sesuatu untuk meminta bantuan dari adik laki-laki Muyun, dan memintanya untuk setuju. Melihat bahwa Lu Ming akan pergi, kepala sekolah Wang tidak bersembunyi dan bersembunyi lagi, dan dengan cepat mengatakan tujuannya. Bisakah aku membantu kamu? Kepala sekolah Wang tertawa, aku hanya berkultivasi 5 kali lipat dari Raja Dewa. Tidak sedikit dewa dan kaisar dari sekte pedang Fendu. Mengapa aku harus membantu kamu? Lu Ming senang di hatinya, tapi wajahnya diam, dan dia masih bertanya dengan jelas, berpura-pura bodoh. Adik Muyun, apakah kamu tahu aliansi sumber daya dari kelompok Ti Hexingyu? Raja bertanggung jawab atas jalannya. Aku sudah mendengar sedikit tentang itu. Lu Mingdao. Yah, adik laki-laki Muyun memiliki bakat yang tak tertandingi. Sekolah pedang Fendu ingin mengundang Muyun untuk menjadi bantuan asing dari sekolah pedang Fendu dan membantu sekolah pedang Fendu berpartisipasi dalam perjanjian sumber daya. Tentu saja, apapun pangkatnya, sekolah pedang Fendu akan memberikan hadiah yang murah hati dan tidak akan mengecewakan adik laki-laki itu. Raja bertanggung jawab atas jalannya. Ini fakta sumber daya. Lu Ming mengangguk dan mengerutkan kening, tampak seperti sedang berpikir. Kepala sekolah Wang dan yang lainnya dengan cemas menunggu jawaban Lu Ming, berharap Lu Ming setuju. Bukan dengan paksa kita dapat berpartisipasi dalam fakta sumber daya. Kita harus meminta Lu Ming untuk setuju, jika tidak maka akan sia-sia. Lu Ming tidak berani memaksa mereka. Bakat Lu Ming, kekuatan tempur Lu Ming, sangat tidak normal. Apakah roh jahat semacam ini dikembangkan oleh kekuatan biasa? Mereka menduga bahwa Lu Ming berasal dari pasukan teroris tertentu, dan dia keluar khusus untuk bepergian dan berlatih. Jika mereka berani memaksa Lu Ming, jika mereka menyebarkannya, sekte pedang Fendu tidak akan ada. Lu Ming berpura-pura berpikir sejenak dan kemudian berkata, awalnya, di hadapan gadis Ziling, sekolah pedang Fendu sangat sibuk sehingga aku ingin membantu. Dengan ucapan ini, kepala sekolah Wang dan yang lainnya mencerahkan mata mereka dan menatap Han Ziling, menunjukkan ekspresi seperti ini. Mereka mengira Lu Ming menyukai Han Ziling. Wajah Han Ziling juga sedikit merah, lebih cantik. Namun, sepertinya seseorang dari sekolah pedang Fendu tidak menyambutku. Aku tidak mencari kenyamanan saat tinggal di sini. Lu Ming berkata, jika ada benarnya. Semua orang bisa mendengarnya. Lu Ming berbicara tentang Wang Changke dan Liu Qiang. Hati babi berubah menjadi wajah panjang. Tuan Wang dan yang lainnya secara alami mengerti. Adik laki-laki, beberapa orang dari sekte pedang Fendu tidak memiliki mata. Aku akan membiarkan mereka meminta maaf padamu sekarang. Dengan itu, mata Wang beralih ke Wang Changke dan Liu Qiang dan berteriak, kalian berdua, tidakkah kamu meminta maaf kepada adik laki-laki Muyun? Kepala sekolah, aku.
Wajah Wang Changke sangat jelek, dan dia menatapnya dengan bingung. Di hadapannya, dia terus mengejek dan membenci Lu Ming, lalu memprovokasi Lu Ming. Dia ditekan oleh Lu Ming dengan satu gerakan. Dia telah kehilangan semua rasa malunya. Sekarang, aku bahkan ingin menebus kesalahan Lu Ming, yang lebih buruk daripada membunuhnya. Dia akan muntah darah. Dia sangat membungkuk. Apakah kamu tidak meminta maaf kepada Muyun? Apakah kamu ingin aku mengundangmu? Kepala sekolah Wang menonjolkan nadanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Wang Changke dan Liu Qiang terkejut. Jelas, Raja marah, dan mereka tidak berani melanggar perintahnya. Akhirnya, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan ke arah Lu Ming, sambil berkata, kami baru saja buta. Maafkan aku. Apakah ini sikap meminta maaf? Jalan ringan Lu Ming, jelas tidak puas. Gigi Wang Changke hampir patah. Namun melihat mata Wang yang tajam, dia tidak berani membantah. Celepuk. Liu Qiang hanya berlutut dan bersujud kepada Lu Ming. Maafkan dia. Tidak apa-apa, bagaimana denganmu? Lu Ming menatap Wang Changke. Wang Changke meraung liar di dalam hatinya, tersedak dan membungkuk, dan dia akan meledak. Dia sangat ingin meledak, dan berteriak pada Lu Ming dan pemimpin Wang. Tapi pada akhirnya, dia tidak berani. Celepuk. Akhirnya, dia berlutut untuk menebus kesalahan Lu Ming. Itu saja. Lu Ming mengangguk lemah, lalu menatap pemimpin Wang dan berkata, Kepala sekolah Wang, bukan tidak mungkin aku membantu sekolah pedang Fengdu, tapi aku masih punya satu syarat. Syarat apa, adikku? Tolong beritahu aku. Raja bertanggung jawab atas jalannya. Ada banyak orang dan banyak orang. Ayo pergi ke tempat lain. Lu Mingdao. Pemimpin Wang mengangguk dan meminta Wang Changke dan yang lainnya untuk mundur. Sesaat kemudian, di aula pemimpin, hanya ada pemimpin Wang, dan dua orang kepercayaannya, Han Ziling dan Lu Ming. Kondisi apa yang kamu miliki, adik? Aku bisa mengatakannya sekarang. Aku janji itu tidak akan menyebar. Raja bertanggung jawab atas jalannya. Aku butuh identitas baru, identitas lengkap. Lu Ming mengatakan kondisinya. 3749. Identitas baru. Kepala sekolah Wang dan yang lainnya tercengang. Apa syaratnya? Aku ingin menjadi seorang prajurit surgawi dari Istana Surgawi, tetapi jika aku menjadi seorang prajurit surgawi, tentara surgawi akan menyelidiki sejarah orang ini. Tapi sejak aku lahir, aku telah berlatih di tempat rahasia. Kali ini, aku lahir. Dapat dikatakan bahwa itu kosong sebelumnya. Aku khawatir aku tidak dapat melewati penjelajahan Tiangong, jadi aku perlu identitas baru. Lu Mingdao menjelaskan alasannya. Jadi begitu. Pemimpin Wang dan yang lainnya mengangguk. Mereka bisa mengerti apa yang dikatakan Lu Ming. Istana surga sangat ketat dalam penyelidikannya terhadap tentara surga. Lu Ming belum pernah lahir sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming lahir. Identitas sebelumnya memang selembar kertas putih. Sangat merepotkan untuk menjadi prajurit surgawi. Oleh karena itu, Lu Ming menginginkan identitas baru. Apalagi dengan bakat Lu Ming, mereka tidak akan ragu apakah Lu Ming bisa berhasil. Dengan bakat Lu Ming tidak bisa berhasil, alam semesta, berapa banyak orang yang bisa berhasil. Namun, sangat merepotkan untuk memberi Lu Ming identitas baru. Ada banyak murid sekte pedang Fengdu, dan banyak dari mereka yang keluar setiap tahun. Mereka dapat menemukan murid yang jatuh sesuka hati dan membiarkan Lu Ming menjadi murid ini. Namun, nafas asli kehidupan setiap orang berbeda. Biarkan Lu Ming berpura-pura menjadi seseorang. Teman dan kerabatnya akan tahu bahwa Lu Ming itu palsu. Jika seseorang datang ke Tiangong, dia dapat dengan mudah mengetahuinya. Mereka mengerutkan kening dan berpikir. Apalagi resikonya besar. Jika pemalsuan dan ditemukan oleh Tiangong, sekte pedang Fengdu tidak akan tahan. Menipu surga adalah kejahatan besar. Tapi kali ini, fakta sumber daya terlalu penting. Kekuatan Lu Ming terlalu mengasyikkan bagi mereka. Sayang sekali menyerahkan Lu Ming. Lu Ming juga memahami kebenaran ini, jadi dia akan menunjukkan kekuatannya yang kuat sebelumnya dan membiarkan sekolah pedang Fengdu tidak menyerah. Aku punya cara. Pada saat ini, seorang tetua di tepi berbicara. Penatua ini bernama Chen Tong. Apa yang bisa aku lakukan? Pemimpin Wang, mata Lu Ming cerah. Aku tahu ada murid luar di bawah pintu, dan kebetulan nama murid luar ini juga disebut Muyun. Muyun ini tidak berbakat, lemah dan rendah hati. Dia telah bersembunyi di tempat-tempat terpencil untuk berkultivasi sepanjang tahun. Hanya sedikit orang yang mengenalnya di sekolah pedang Fengdu. Aku hanya mengenalnya secara kebetulan. Beberapa waktu yang lalu, Muyun ini pergi untuk mengalami, jadi dia tidak kembali. Sebagian besar waktu, dia jatuh di luar. Biarkan adik laki-laki Muyun mengambil alih identitasnya. Aku yakin tidak ada yang tahu apakah itu palsu. Chen Tongdao. Bagaimana mungkin ada murid seperti itu? Mata kepala sekolah Wang juga cerah.
Tapi Wang Changke, Liu Qiang dan yang lainnya telah bertemu dengan adik laki-laki Mu Yun. Aku khawatir akan ada masalah. Chen Tongdao. Tidak apa-apa, aku akan menghapus ingatan mereka berdua sebelumnya. Adapun tetua lainnya, jangan khawatir. Raja bertanggung jawab atas jalannya. Setelah beberapa diskusi lagi, keputusan dibuat. Biarkan Lu Ming menjadi murid sekte pedang Fengdu, Mu Yun. Chen Tonghui memberi Lu Ming informasi sebelum Mu Yun untuk menonton, untuk mengurangi kekurangan Lu Ming. Setelah negosiasi, Lu Ming juga setuju untuk membantu sekolah pedang Fengdu untuk berpartisipasi dalam fakta sumber daya, dan tidak akan menyisihkan tenaga. Adik Mu Yun, aku akan membawamu ke tempat tinggal Mu Yun. Chen Tongdao. Lu Ming mengangguk. Karena dia ingin memasangnya, dia harus bertindak seperti orang kecil. Lu Ming mengikuti Chen Tong dan pergi dari sini dan terbang ke tempat lain di Bintang Fengdu. Bintang Fengdu sangat besar, seluruh Bintang Fengdu adalah markas sekolah pedang Fengdu. Namun, ada perbedaan antara sejahtera dan tidak sejahtera. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sisi lain Bintang Fengdu. Di depan mereka, ada puncak gunung berbentuk pedang kecil, yang sama sekali berbeda dari puncak berbentuk pedang sebelumnya. Di puncak berbentuk pedang, ada halaman kecil. Mereka mendarat di halaman lain. Ini adalah tempat di mana Mu Yun tinggal dan berlatih. Karakter Mu Yun lemah, tidak berbakat dan suka berteman. Dia berlatih di sini sepanjang tahun, dan sangat sedikit sekolah pedang Fengdu yang tahu tentang dia. Kata Chen Tong. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk puas. Mu Yun yang lebih rendah hati dulu, semakin disukai dia sekarang. Adik laki-laki, kamu tinggal di sini, dan aku akan memilah informasi tentang Mu Yun untukmu. Selain itu, setelah setengah tahun, itu akan menjadi fakta sumber daya. Chen Tongdao. Lu Ming mengangguk, lalu Chen Tong pergi. Ya, Istana Surga tidak tahu kapan harus mulai merekrut tentara surgawi. Lu Ming menghela nafas. Sebelumnya, dia juga bertanya kepada Wang dan orang lain tentang pertanyaan ini, tetapi mereka tidak tahu. Karena tidak ada waktu pasti bagi Tiangong untuk merekrut tentara langit. Tidak ada yang tahu kapan Istana Surgawi akan merekrut tentara surgawi. Lu Ming tidak punya pilihan selain mengembangkan identitas baru. Dia harus berlatih dan menunggu. Lu Ming tinggal di sini. Dengan gerakan tangannya, potongan jimat giok muncul. Jimat giok ini semuanya diperoleh Lu Ming dari situs Tianyu Senguo, terutama situs harta karun terakhir. Setiap jimat giok mencatat keterampilan rahasia. Ada ratusan seni rahasia di sini. Lu Ming memandangi mereka satu persatu. Angin dingin, tidak ada latihan. Telapak patah hati, telah dipraktekkan. Skill hati senang, tidak ada latihan. Lu Ming melihat ke masa lalu dan memilih seni rahasia yang telah dikembangkan. Sehari kemudian, ratusan seni rahasia diputar. Ada 210 jenis seni rahasia yang belum pernah dipraktikkan Lu Ming. Ada berbagai macam seni rahasia, bahkan beberapa di antaranya adalah iga ayam, yang tidak berpengaruh besar. Namun, Lu Ming bersedia mempelajari segala macam rahasia. Apapun seni rahasianya, lebih banyak lebih baik. Lu Ming mulai berlatih seni rahasia. Berbagai seni rahasia diubah menjadi rune rahasia, yang diintegrasikan ke dalam sel oleh Lu Ming. Setengah bulan kemudian, Chen Tong membawa serta semua informasi di hadapan Mu Yun. Lu Ming mengingat semua informasi dan semakin percaya diri di dalam hatinya. Kemudian lanjutkan berlatih seni rahasia. Setengah bulan lagi, Han Ziling menemukan Lu Ming. Saudaraku, Sekte Pedang Fengdu kami akan mengirim orang untuk menjarah sumber daya pasukan lain. Apakah kamu tertarik? Jalan Han Ziling. Menjarah sumber daya pasukan lain. Sumber daya apa? Lu Ming bergerak dalam hatinya dan bertanya. Ada berbagai macam sumber daya, seperti tambang logam, ladang senyal, tambang batu giok, dan sebagainya. Jalan Han Ziling. Dengan pendekatan fakta sumber daya, kekuatan besar secara diam-diam menjarah sumber daya semakin sering dan menjadi semakin serius. Secara alami, Sekte Pedang Fengdu tidak dapat diserang secara pasif. Mereka juga akan mengirim para ahli untuk secara diam-diam menjarah sumber daya pasukan lain. Han Ziling memikirkan Lu Ming untuk pertama kalinya. Di bawah Kaisar, kekuatan tempur Lu Ming benar-benar tak terkalahkan. Dengan bergabungnya Lu Ming, jalan penjarahan akan sangat mulus. 3750. Oke, tapi aku butuh tambang logam. Lu Ming Dao. Evolusi budidaya bola tidak terlepas dari bahan logam, dan sebagian besar senjata tajam terbuat dari bahan logam. Di kerajaan Tianyu, meskipun Lu Ming memiliki banyak senjata tajam, siapa yang akan berpikir bahwa sumber dayanya terlalu banyak? Dengan selera bola, senjata ajaib itu mungkin tidak dapat mendukung berapa banyak waktu. Jadi, untuk material jenis metal, semakin banyak semakin baik. Segera, Lu Ming mengikuti Han Ziling ke markas sekolah pedang Fengdu. Kakakmu, kamu memakai gaun ini. Dalam perjalanan, Han Ziling memberi Lu Ming sehelai jubah. Lu Ming memakainya, dan seluruh orang itu benar-benar terbungkus jubah.
Kemudian, Luming menahan napas. Kekuatan tabu mengintai di setiap sel tubuhnya. Orang lain tidak dapat memahami kultivasi spesifiknya. Kekuatan tabu tersebar di setiap sel. Sekarang, selama Luming tidak ingin ditemukan oleh orang lain tidak dapat mengetahui prestasinya, kecuali prestasinya terlalu tinggi. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah aula. Aula itu sangat luas, dan sudah ada ratusan orang di sini, masing-masing mengenakan jubah hitam. Luming dan Han Ziling berbaur dengan kerumunan dan menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, orang-orang datang satu demi satu. Saat ini, ada lebih dari 500 orang di aula. Yah, kita hampir semua di sini. Kali ini, tujuan kita adalah menjarah planet besi Dewa Bulan Ungu di Istana Darah Hitam dan menjarah besi Dewa Bulan Ungu satu sama lain. Tiba-tiba, ada suara di kerumunan. Salah satu pria berbaju hitam, melepas penutup kepalanya, adalah seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah Master tingkat Kaisar Semu dari Sekte Pedang Fengdu dan Pelindung Dharma dari Sekte Pedang Fengdu. Pelindung Dharma dari Sekte Pedang Fengdu semuanya adalah Master tingkat Kaisar Semu. Adapun para tetua, mereka semua adalah dewa. Ya, Pelindung Dharma. Semua orang menjawab. Pergi. Pelindung Dharma memberi perintah. Mereka terbang keluar dari aula dan sampai di pintu masuk lubang cacing. Setelah mencapai level sekolah pedang Fengdu, penggunaan lubang cacing sudah cukup matang. Setiap lubang cacing melintasi semua bagian negara, seperti rel kereta api, menghubungkan semua tempat menjadi satu. Melalui lubang cacing, mereka segera meninggalkan wilayah di bawah kendali Sekte Pedang Fengdu dan memasuki wilayah Aula Darah Hitam. Aula Darah Hitam masih cukup kuat di grup area bintang laut besi. Meskipun tidak masuk 10 besar, itu sangat dekat. Perjanjian sumber daya terakhir berada di peringkat ke-11, yang jauh lebih kuat dari Sekolah Pedang Fengdu. Namun, Aula Darah Hitam dan Sekolah Pedang Fengdu telah berseteru sejak lama, dan kedua kekuatan itu sering berselisih. Ini tidak benar. Gesekan antara kedua kekuatan akan semakin intens ketika fakta sumber daya sudah dekat. Yang paling serius adalah merampok planet sumber daya satu sama lain. Terakhir kali, Aula Darah Hitam mengirim sejumlah besar ahli untuk menjarah bintang giok darah. Jika Luming tidak muncul, Han Ziling dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Kali ini, Sekte Pedang Fengdu akan menjarah planet besi Dewa Bulan Ungu di Istana Darah Hitam. Tentu saja, faksi Pedang Fengdu menjarah planet sumber daya Istana Hexue, bukan hanya sekelompok dari mereka. Nyatanya, ada 6 perpecahan, menjarah 6 planet sumber daya Istana Hexue yang berbeda. Mereka melakukan perjalanan secara rahasia, jalan-jalan khusus di langit berbintang yang jauh. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di Bintang Bulan Ungu. Bintang Bulan Ungu, planet sumber daya, memiliki banyak tambang besi bulan ungu. Besi Dewa Bulan Ungu adalah bahan penting untuk memurnikan artefak. Beberapa besi Dewa Bulan Ungu bahkan dapat digunakan untuk membuat artefak kekaisaran. Ini adalah sumber pendapatan penting bagi Aula Darah Hitam. Di depan, sebuah planet ungu melayang di udara, seperti mutiara ungu, melayang di udara, keindahan luar biasa. Tunggu sebentar, kita langsung mencari tempat terpadat di tambang, membobolnya, dan menjarah besi Dewa Bulan Ungu sebanyak yang kita bisa. Siapapun yang menjarah itu milik siapapun. Pelindung Dharma. Mata banyak orang berbinar dengan api. Selama rampasan milik siapa, orang-orang diam-diam bergandengan tangan, siap melakukan pertarungan besar. Pada Bintang Bulan Ungu, bintik-bintik warna-warni itu adalah tempat di mana Dewa Bulan Ungu penuh dengan besi. Soalnya, ada sepotong ungu, terutama yang kaya akan ungu. Kita akan mulai dari sana. Pelindung Dharma menunjuk ke jalur Bintang Bulan Ungu. Luming. Benar saja, meski Bintang Bulan Ungu berwarna ungu, warnanya juga memiliki keteduhan. Di beberapa tempat, warnanya lebih gelap. Tempat yang dirujuk Pelindung Dharma adalah titik cahaya dengan warna yang sangat kuat. Pergi. Dengan urutan Pelindung Dharma, mereka berubah menjadi pita hitam dan bergegas menuju bintang besi Dewa Bulan Ungu dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam belasan detik, mereka melintasi miliaran mil ke permukaan bintang Bulan Ungu. Serangan musuh, seseorang menjarah besi Dewa Bulan Ungu. Raungan menyebar ke seluruh negeri. Di permukaan besi Dewa Bulan Ungu, ada ahli dari Aula Darah Hitam untuk berpatroli. Saat ini, tim yang terdiri lebih dari 10 orang menemukan orang-orang dari Sekte Pedang Fengdu dan meraung serta menyebarkan berita. Orang tidak peduli, itu normal untuk ketahuan. Mereka menjarah, bukan mencuri. Membunuh. Pelindung Dharma meraung dan membunuhnya lebih dulu. Kembali. Lebih dari selusin orang di Aula Darah Hitam, yang berani menghentikan Luming, terbang dengan gila-gilaan di bawah bintang bulan ungu. Tapi sudah terlambat. Kecepatan Kaisar Zun terlalu cepat. Beberapa kilatan menangkap lebih dari 10 orang di Aula Darah Hitam. Kong! Selusin lampu pedang meledak dari tangan Pelindung Dharma, menerangi langit berbintang. Lebih dari selusin orang dari Aula Darah Hitam langsung terbunuh oleh cahaya pedang. Lari untuk itu.
Pelindung Dharma minum dan bergegas ke tempat terbesar bersama orang-orang dari Sekte Pedang Fengdu. Tutup merah, hanya untuk menemukan bahwa titik besar itu adalah Gunung Ungu. Pegunungan Ungu, terhubung ke dalam jangkauan yang sangat luas, tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Di bawah pegunungan ungu ini, semuanya adalah besi bulan ungu. Ada penjarahan, pertahanan. Di pegunungan ungu, orang bersinar. Ada ratusan master darah hitam yang menjaga daerah itu, tetapi ada lebih dari 300 orang di Sekte Pedang Fengdu. Bunuh itu. Pelindung Dharma banyak minum dan membunuhnya terlebih dahulu. Yang lain bergegas masuk. Wah, wah. Sebelum pria itu tiba, cahaya pedang yang cemerlang meledak, dan dalam sekejap, lebih dari 500 lampu pedang terbunuh terhadap orang-orang di Aula Darah Hitam. Seperti yang diharapkan, mereka adalah sampah Sekte Pedang Fengdu, menghalangi mereka. Di Istana Darah Hitam, beberapa orang meminumnya, dan kemudian kabut darah menyebar. Ratusan ahli dari Aula Darah Hitam, semua tangan, langit, seolah ada lautan darah. Ledakan, ledakan. Ratusan lampu pedang dipotong di lautan darah. Lautan darah bergetar hebat, tapi akhirnya memblokir pemboman cahaya pedang. Itu tidak benar. Saat ini, wajah pelindung Dharma berubah. Dan Han Ziling dan pakar lainnya, wajahnya juga berubah. Itu tidak benar. Semuanya keluar dan menjarah. Mereka semua adalah master elite dengan 6 level atau lebih. Mereka siap menyerang secara tiba-tiba. Aula Darah Hitam yang menjaga di sini seharusnya tidak bisa menahan serangan mereka. Lagi pula, ada banyak planet sumber daya di kuil Darah Hitam. Terima kasih sudah subscribe Penatua.